Bab 2921, Jiang Tua. Dimengerti, ayah. Wajah putra tertua berubah merah padam, dan pori-porinya membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Ia menghunus pedangnya dan memegangnya terbalik di tangannya. Sambil melihat ke sekeliling ke arah para prajurit pengorbanan di belakangnya, ia berteriak, semuanya, sekarang saatnya untuk mengambil jalan yang berbeda karena situasinya telah berubah begitu buruk. Ayo kita lakukan, tunggu. Seorang prajurit kematian, yang bersembunyi di bagian terdalam bayangan dan mengenakan pakaian tempur hijau terang dengan sisik ikan, yang kulitnya sehalus batu giok dan yang usianya tidak dapat dibedakan, tetapi auranya sangat kuat, mendorong semua orang menjauh dan berjalan keluar. Sambil menatap Song Bugui, dia bertanya dengan tidak sopan, rekan kultivator Song, izinkan saya bertanya sekali lagi atas nama semua orang, apakah Anda benar-benar telah memenangkan hati tetua Song Chenglong dan tetua Song Feibao? Kultivator abadi yang misterius dan kuat yang tampak seperti batu giok hijau itu bernama Yun Zhongyan. Sebenarnya, dia bukanlah seorang pejuang kematian dari kelompok kecil Song Bugui, tetapi seorang profesor tamu yang telah direkrutnya dengan harga tinggi. Orang itu adalah pecundang dalam pertikaian internal keluarga Yun. Dikatakan bahwa dia cukup brutal untuk membunuh hampir 100 ahli keluarga Yun sendiri sebelum melarikan diri. Dia adalah seorang penjahat yang dicari dengan hadiah besar untuk kepalanya. Karena tidak punya pilihan lain, dia melarikan diri ke wilayah keluarga Song dan ditemukan oleh Song Bugui secara tidak sengaja. Song Bugui telah melihat potensi Liao. Dengan pemikiran bahwa dia adalah komoditas langka yang dapat dijual dengan harga tinggi, Song Bugui secara mengejutkan tidak menyerahkan Liao kepada keluarga Yun atau eselon atas keluarga Song. Sebaliknya, dia secara diam-diam menyembunyikan Liao dan membantu Liao menyembunyikan identitasnya dan menyamarkan dirinya. Song Bugui bahkan tidak menyia-nyiakan upayanya dalam menyediakan Liao sejumlah besar sumber daya lokal untuk membantunya berkultivasi guna menutupi kekurangan kekuatan bela diri tingkat tinggi kelompok kecilnya. Yun Zhongyan juga telah bekerja keras. Dia telah mencapai tingkat tinggi dari tahap jiwa baru lahir hanya dalam beberapa dekade dan dapat disebut sebagai ahli terbaik di seluruh alam semesta. Song Bugui dan Yun Zhongyan pada dasarnya adalah rekan dalam kejahatan. Salah satu dari mereka menyediakan uang sementara yang lain menyediakan tenaga kerja. Mereka bukan hanya ahli dan pejuang pengorbanan. Song Bugui telah membesarkan banyak tamu terhormat dan tidak patuh seperti itu. Dia selalu memperlakukan mereka dengan sopan dan menarik mereka dengan berbagai keuntungan. Mustahil baginya untuk memaksa mereka memberontak. Selain itu, kekhawatiran Yun Zhongyan memang masuk akal. Sebagai kapal induk armada, mustahil bagi keluarga Song untuk menyerahkannya kepada Song Bugui tanpa rasa khawatir. Saat ini, 2 tetua keluarga Song, satu di puncak tahap jiwa baru lahir, dan yang lainnya di tahap transformasi keilahian, ditempatkan di bengkel yang berada tepat di depan mereka. Yang lebih penting, mereka berdua memiliki prajurit dewa raksasa. Tentu saja mereka setia kepada tuan keluarga Song dan Song Lixing, bukan Song Bugui. Namun, kedua tetua itu murni dari Departemen Tempur dan tidak tahu apa-apa tentang formasi militer dan pertempuran skala besar. Karena itu, mereka tidak datang untuk menimbulkan masalah. Song Bugui telah bersusah payah merekrut seorang kultivator di puncak tahap jiwa baru lahir sebagai tamunya. Itu sudah menjadi batas keberuntungan dan kemampuannya. Tentu saja, dia tidak bisa memanggil seorang prajurit raksasa begitu saja. Kedua prajurit dewa raksasa adalah kunci kegagalan pertempuran. Jika kedua tetua mendukung Song Lixing dan tuan keluarga Song seperti sebelumnya, bahkan jika Song Bugui mampu mengendalikan jembatan dan pertemuan pertempuran gabungan tertinggi, dia akan tetap dimusnahkan dengan sangat cepat. Di sisi lain, karena Song Bugui telah memberitahu semua prajurit kematian dan tuan tamu keluarga Song, dia telah membujuk kedua tetua untuk bergabung dengan tujuan mereka pada 2 prajurit dewa raksasa, yang memberi para prajurit kematian dan tuan tamu keberanian untuk memberontak. Tentu saja, rekan kultivator Yun, kau tidak akan percaya padaku saat waktunya tiba, bukan? Song Bugui mengangkat alisnya tinggi-tinggi, seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling tidak masuk akal di dunia. Kehidupan ribuan orang di keluargaku bergantung pada pemberontakan ini. Tentu saja, aku sudah menghubungi tetua Song Chenglong dan tetua Song Feibao. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan bunuh diri? Tenanglah, semuanya berjalan sesuai rencana. Rekan kultivator Yun, kau akan memimpin para prajurit keluarga dan para master tamu untuk menyerang pertemuan gabungan dan mencoba mengambil alih jembatan. Aku akan pergi kedua tetua keluarga Song dan prajurit dewa raksasa mereka dan mencoba menduduki gudang kristal, bahan bakar, dan amunisi secepat mungkin. Dalam waktu setengah jam, kita akan dapat mengambil alih kapal induk sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, Lei Chenghu adalah orang yang menepati janjinya. Prajurit raksasa yang dijanjikannya kepadamu tidak akan menarik kembali janjinya. Bagus. Setelah mendengar prajurit dewa raksasa, mata Yun Zhongyan berbinar-binar. Dia menggertakkan giginya dan menghunus pedangnya juga, sebelum dia mengayunkan pedangnya dan mengaktifkan pakaian kristal di dalam cincin kosmosnya. Saudara-saudara, kekayaan besar ada di depan kita. Ayo pergi. Dalam pertemuan pasukan koalisi tertinggi, para bangsawan yang bodoh itu masih saling dorong dan serang atau berteriak pada peralatan sihir komunikasi yang sunyi. Mereka terlalu ingin menjangkau armada yang runtuh di bawah komando mereka untuk menyadari bahwa banyak gas beracun yang tak terlihat dan berkekuatan tinggi dilepaskan melalui tabung ventilasi di keempat sudut ruangan. Baru setelah beberapa bangsawan merasa kepala mereka pusing dan bintik-bintik merah muncul di depan mata mereka, mereka sangat terkejut. Mereka tiba-tiba bangkit, lalu tersandung dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Tidak bagus. Itu gas beracun. Seseorang melepaskan racun. Cepat. Sebelum mereka mengenakan pakaian kristal mereka, pintu telah terbuka karena kekuatan aneh.
Pecahan pintu beterbangan bersama dengan hampir 100 telapak petir yang kuat. Setelah serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, seluruh ruang pertemuan dipenuhi dengan busur listrik yang tampak seperti naga. Busur listrik semacam itu tidak cukup untuk mencabik-cabik tubuh para penggarap abadi, tetapi cukup untuk menyetrum mereka dan secara serius mengganggu pengoperasian cincin kosmos mereka, yang akan menghalangi mereka mengambil pakaian kristal dan perlengkapan sihir lainnya. Hua, 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 hua. Di tengah suara baju besi yang bergulung-gulung, Yun Zhongyan, pengkhianat keluarga Yun, memimpin sekelompok besar prajurit pengorbanan yang bersenjata lengkap dan menyerbu seperti badak yang marah. Dada. Serangkaian peluru energi spiritual seperti badai menghantam beberapa penjaga ke dinding, mengubah mereka menjadi kekacauan berdarah. Salah satu bangsawan malang dari keluarga Yun tanpa sadar melompat dan mencoba melarikan diri, namun dipotong setengah oleh Yun Zhongyan setelah menjerit. Atas perintah Wakil Marsekal Song, mereka yang meninggalkan jabatan tanpa izin akan dieksekusi jika mereka melarikan diri dan merusak moral tentara. Yun Zhongyan menginjak organ dalam pria malang itu, yang darahnya mengalir ke seluruh lantai, dan menusukkan pedangnya ke meja rapat dengan santai. Melihat para bangsawan yang semuanya tercengang dan takut, dia merobek pelindung dadanya dan memperlihatkan kristal mematikan di dalamnya. Kita semua diikat dengan bom kristal sumsum tulang paling murni. Jika kalian babi berani bergerak lagi, kita semua akan mati bersama. Di jalan sempit menuju bengkel, Song Bugui dan putranya sedang terburu-buru. Semakin tua, semakin bijak. Baru sekarang aku tahu bahwa ayahku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Rasa kagum terpancar di wajah putra sulung. Ayah, aku tidak tahu bahwa kau begitu banyak akal. Kau tidak hanya mencapai kesepakatan dengan Lei Chenhu, markis dari Liao Hai, sejak lama, kau bahkan merekrut dua tetua keluarga yang merupakan penjaga kapal induk dan memiliki prajurit dewa raksasa. Semuanya berada di bawah kendalimu. Kau telah membodohiku. Song Bugui mempercepat langkahnya dan menjawab tanpa menoleh ke belakang, kamu adalah putraku sendiri. Mengapa aku harus menyembunyikan sesuatu darimu? Sejujurnya, aku tidak mencapai kesepakatan dengan Lei Chenghu dan aku juga tidak berhasil memenangkan hati kedua tetua itu, Song Chenglong dan Song Feibao, dua prajurit terkuat di kapal induk, masih belum tahu. Apa? Putra sulungnya begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Ayah, apa maksudmu, ayah? Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Sambil mencengkeram kerah baju putra sulungnya, kecepatan Song Bugui tetap tidak berubah saat ia terus berjalan menuju bengkel persiapan. Jika kau saja pemalu seperti tikus, bagaimana mungkin para pejuang kematian dan tuan tamu itu mengikuti kita dengan mempertaruhkan nyawa mereka jika kita tidak membuat rencana seperti itu? Tetapi, putra tertua tercengang dan hampir tersedak. Kedua tetua itu sama sekali tidak tahu bahwa kita akan memberontak. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kenapa kamu panik? Song Bugui mencibir, bukankah kita akan memberitahu mereka saja? Sementara mereka berbincang-bincang, Song Bugui sudah melangkah masuk ke bengkel bersama putra sulungnya. Di dalam bengkel, dua prajurit dewa raksasa siap berangkat. Mereka tampak seperti dua gunung penuh bilah pedang. Sejumlah besar pakaian kristal yang telah bekerja sama dengan prajurit dewa raksasa telah menyelesaikan pemuatan dan pemeriksaan akhir bahan bakar dan amunisi, seperti pedang yang telah terhunus. Dua tetua keluarga Song, yang memiliki kultivasi mendalam dan kemampuan tempur yang tak tertandingi, mondar-mandir dengan cemas dengan tangan di belakang punggung, wajah mereka muram. Sebagai prajurit papan atas, mereka merasakan ada yang tidak beres meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam keputusan strategis di tingkat armada. Bugui, kau datang di waktu yang tepat. Mengapa pesawat antariksa itu tiba-tiba melambat? Selain itu, koneksi antara kita dan pertemuan koalisi tertinggi telah terputus. Apa yang terjadi? Apakah pasukan bunuh diri musuh menyelinap masuk? Melihat tidak ada orang lain selain putra sulung mereka yang menggigil di samping Song Bugui, kedua tetua itu tidak merasa terganggu dan bertanya dengan santai. Pemberontakan. Song Bugui melirik kedua tetua itu dan juga ratusan murid dan cucu murid yang bersemangat di sekitar mereka, sebelum berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, aku telah menguasai jembatan dan ruang mesin. Aku telah mengirimkan listrik ke Lei Chenghu. Medan perang telah bangkit memberontak. Apa? Kedua tetua keluarga Song menatap Song Bugui dengan bingung. Mereka telah melihat pemberontakan di medan perang sebelumnya, tapi pemberontakan yang dilakukan sendirian seperti yang dilakukan Song Bugui benar-benar lucu. Song Bugui menendang putra sulungnya hingga terduduk dan dirinya sendiri hingga terduduk. Ia berkata dengan keras, ini untuk memberitahu kedua tetua bahwa aku baru saja memerintahkan seseorang untuk menghancurkan kompartemen mesin secara diam-diam, yang menyebabkan daya kapal antariksaku rusak setidaknya 50%. Sangat mustahil untuk memperbaikinya dalam waktu 24 jam. Musuh pasti akan mengejar kita. Selain itu, aku juga telah mengirim sejumlah besar prajurit kematian untuk menduduki pertemuan perang gabungan tertinggi. Jika ada sedikit gangguan, prajurit kematianku akan binasa bersama dengan semua pejabat tinggi dan markis. Juga, aku telah mengirim kata sandi komunikasi seluruh pasukan, frekuensi getaran perisai spiritual, dan data penting lainnya ke Lei Chenghu. Itulah sebabnya kita kalah dengan mudah. Para tetua, hanya ada 3 jalan di depan kalian. Atau, kau bisa memenggal kepala aku dan anakku sekarang juga dan membersihkan prajurit yang kalah secara langsung sebelum kita bertarung lagi. Aku hanya berharap kemampuanmu untuk memimpin armada sama bagusnya dengan kekuatanmu yang tak terkalahkan. Atau, kau bisa membunuhku untuk melampiaskan amarahmu dan melarikan diri. Kuharap kau bisa menemukan kapal antariksa yang lebih cepat sehingga kau tidak akan tertangkap oleh ratusan prajurit dewa raksasa musuh dan lari kembali ke dunia naga kuning.
Kalian bisa bergabung denganku dalam pemberontakan di medan perang. Dalam surat rahasia yang kukirim ke Lei Chenghu beberapa hari yang lalu, aku tegaskan bahwa kalian berdua berdiri teguh di pihakku dan merupakan penyumbang terbesar pemberontakan di medan perang. Lei Chenghu, Markis dari Liaohai, adalah orang yang mencintai kekaisaran dan menghargai gambaran besar. Bahkan jika itu untuk menstabilkan moral rakyat, dia tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ayo, kepala kalian ada di sini. Dipenggal atau tidak, tolong putuskan dengan cepat. Song Bugui merobek keras seragam marsekalnya. Kekuatannya begitu besar sehingga dia merobek beberapa kancing yang diukir dengan lambang pertempuran petir bintang 3. Dinglingdang berguling-guling di tanah. Sambil meregangkan lehernya yang penuh urat, dia menamparkan lehernya hingga merah dan berteriak kepada dua orang jagoan yang tak terkalahkan itu. Bab 2922, kamu adalah dewa perang. Seluruh bengkel itu menjadi sunyi senyap. Udara berderak seperti es kering. Sementara kedua ahli yang tak terkalahkan itu masih merenung dalam keterkejutan, para murid di belakang mereka semua mendidih karena amarah. Bajingan, tidak tahu malu, pengkhianat keluarga, beraninya kau, apa kau tidak takut mati? Anggota keluarga Song yang masih muda dan kekanak-kanakan itu semua menghunus pedang mereka dan bahkan mengarahkan senjata mereka ke Song Bugui dan putra sulungnya. Wajah putra tertua pucat dan lemah. Bibir Song Bugui melengkung membentuk seringai meremehkan. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah junior keluarganya dan terus mengusap-usap urat nadi di lehernya, seolah-olah dia sedang memilih tempat yang paling cocok untuk kedua ahli yang tak terkalahkan itu. Kedua tetua keluarga Song saling memandang dengan bingung. Wajah mereka muram, dan mereka tidak menghunus pedang mereka untuk waktu yang lama. Ledakan, 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 gempa di dalam dan luar pesawat antariksa itu semakin keras. Tak lama kemudian, prosesor kristal Song Bugui berbunyi bip. Dia mengeluarkan beberapa video pengawasan tanpa tergesa-gesa dan menunjukkannya kepada lawannya. Itu adalah kompartemen mesin yang hancur dan ruang pertemuan yang akan meledak, membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kedua tetua keluarga Song menjulurkan leher dan mengamati cukup lama. Urat-urat tebal juga menonjol di dahi dan leher mereka. Apakah kamu benar-benar, penatua Song Fei Bao, yang berada di level yang lebih rendah, ragu-ragu? Kontak dengan Lei Chenghu, tentu saja. Song Bugui mencibir, kalau tidak, apa yang akan kulakukan? Bercanda dengan kepala ribuan anggota keluargaku. Namun, komunikasi adalah komunikasi. Dari apa yang kudengar, kami bukan satu-satunya yang telah dihubungi. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak kapal antariksa dan prajurit dewa raksasa dari armada asal surga runtuh dan gagal tanpa perlawanan yang efektif? Para wanita, posisi kaum revolusioner terbatas. Hanya pemberontakan pertama di medan perang yang berharga. Pemberontakan ke-100 akan membosankan, bukan? Tetapi, Song Chenglong, sesepuh lainnya, berkata, semua anggota keluarga kita ada di dunia naga kuning. Apa yang akan terjadi pada mereka saat berita itu tersebar? Keluargaku juga ada di sektor naga kuning. Karena itu, aku harus segera mengambil keputusan dan menyelesaikan situasi yang kacau ini sekarang juga. Lalu, aku harus maju ke markas musuh dan membunuh kaisar palsu dan markis palsu. Aku harus menyelamatkan keluarga kita dan menjadi penyumbang terbesar bagi kekaisaran baru. Song Bugui tersenyum dan berkata, kalian berdua, tenang saja. Lei Chenhu, Markis Laut Jauh, dan aku telah membuat rencana yang sangat jitu. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan bisa minum sepuasnya di Istana Naga Kuning dalam 7 hari, jika tidak 5 hari. Ini, kedua tetua keluarga Song mendesah berulang kali. Mereka menatap Song Bugui, yang berlutut di salah satu lututnya dengan sikap yang tampak hormat, berulang kali. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan memberi isyarat kepada murid-murid dan cucu-cucu mereka untuk meletakkan pedang dan golok mereka. Tidak, kami selalu menganggapmu orang yang jujur. Kedua tetua keluarga Song tersenyum pahit pada saat yang sama. Saya memang orang yang jujur. Song Bugui juga tersenyum pahit. Ada sarkasme di dalam matanya. Tapi sejujur apapun aku masih seorang kultivator abadi. 5 menit kemudian, di kapal utama Lei Chenghu, kamera kristal di sekitar sang juara tinju, yang telah menyatu dengan prosesor kristal mainframe, tiba-tiba mulai berkedip cepat. Aneh, Panglima Armada telah mengirimi kami pesan rahasia atas nama Song Bugui. Raja tinju berhenti sejenak. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya yang metalik. Dia ingin memberontak di medan perang dan menyerah kepada pasukan kita. Oh, Lei Chenghu menatap garis pertempuran 7 warna yang saling terhubung pada sinar cahaya 3D, dengan api perang berputar-putar di matanya. Ketika dia mendengar bahwa Panglima tertinggi akan menyerah, dia bahkan tidak berkedip. Bagaimana tepatnya? Song Bugui berkata bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari Song Chenglong dan Song Fei Bao, dua tetua keluarga Song, dan merebut kapal induk. Lebih dari 30 perwira penting militer di bawah Song Lixing dalam 4 keluarga besar telah diperintahkan untuk menyerah kepada tentara kita atas nama Panglima tertinggi Armada dan Pertemuan Perang Gabungan Tertinggi. Raja tinju berkata, meskipun Song Bugui hanya Panglima tertinggi Armada secara nama dan tidak memiliki banyak kendali atas cabang-cabang Armada, Panglima tertinggi dan Panglima tertinggi Armada kurang lebih membantu dalam situasi yang kacau ini. Paling tidak, moral musuh akan sangat terpuruk, dan akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membereskan kekacauan ini. Ya, apalagi, Lei Chenghu tidak berkomentar. Ia juga bersedia memberikan data antarmuka utama rantai taktis armada sehingga pasukan angkatan darat kita dapat dengan mudah meretas jaringan komando dan komunikasi mereka dan bahkan prosesor kristal mainframe setiap kapal antariksa. Sang juara tinju mendecak lidahnya. Tidak buruk, dengan antarmuka yang disediakan olehnya, aku akan dapat memanfaatkan kemampuanku sepenuhnya. Ada lagi, Lei Chenghu tersenyum. Juga,
Menurut Song Bugui, sistem komunikasi seluruh armada masih di bawah kendalinya. Bahkan planet Jade Cauldron, yang berada tepat di depan kita, tidak tahu apa yang sedang terjadi di medan perang, apalagi sektor naga kuning. Raja Tinju berkata, memanfaatkan informasi asimetris, Song Bugui menyarankan agar kita melewati tripod giok dan melancarkan serangan mendadak ke sektor naga kuning. Dia bisa mengirim pesan palsu ke sektor naga kuning dan mengatakan bahwa armada sektor asal surga telah kembali dari kekalahan besar dan bahwa prajurit yang kalah sedang terburu-buru untuk kembali. Kemudian, dia bisa berpura-pura bahwa pasukan kita sedang melarikan diri. Bagaimanapun, kita memiliki sejumlah besar kapal luar angkasa yang ditangkap dari armada berlian dan armada kerajaan dalam formasi pertempuran kita. Mereka memiliki model yang sama dengan musuh. Selama kita menyamar dengan baik, kita tidak akan terekspos bahkan jika kita sangat dekat dengan musuh. Seluruh sektor naga kuning pasti panik ketika mendengar berita bahwa armada-armada pengembalian surga dikalahkan. Tidak ada yang mengira bahwa mereka akan mampu menghentikan kembalinya pasukan yang kalah. Selain itu, tidak ada yang berani menghentikan pasukan yang melarikan diri karena kecemasan dan keputusasaan mereka. Selain itu, dia akrab dengan pertahanan seluruh sektor naga kuning dan naga kuning. Ketika pasukan yang tidak teratur bergegas ke atmosfer dekat naga kuning, dia akan memperlihatkan wajahnya yang mengerikan, mengumpulkan senjata terkuat, dan menyerbu istana Kaisar Semu. Keinginan untuk bertarung dari 4 keluarga akan hancur total. Seluruh planet naga kuning, seluruh sektor naga kuning, dan bahkan semua wilayah dari 4 keluarga akan terbalik setelah pertempuran. Tentu saja, penyergapan seperti itu sangat berisiko. Dia pikir itu hanya angan-angan, dan mustahil baginya untuk memerintahkannya sendiri. Namun, dia bertanya-tanya apakah Dewa Perang bersedia mengambil risiko. Hahaha. Lei Chenghu tidak dapat menahan tawanya ketika mendengar itu. Dia menepuk pahanya dan menangis. Bagus sekali, Song Bugui. Kupikir dia hanya seorang jenderal tua biasa yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, dia sudah berkali-kali menanggung kesalahan keluarganya dan diangkat menjadi Direktur Pendidikan Armada Kekaisaran 2 kali. Sampai hari ini, dia masih hidup dan sehat. Dia jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Dia adalah salah satu tokoh pinggiran dalam keluarga yang ahli dalam mengambil kesalahan. Song Chenglong dan Song Feibao, 2 ahli yang tak terkalahkan, adalah anggota inti keluarga dan bahkan berhubungan dekat dengan kepala keluarga. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dibujuk olehnya? Entah dia berbicara omong kosong dan berbohong kepada kita, atau dia menggunakan namaku untuk mengusik dan membuat 2 ahli yang tak terkalahkan itu kehilangan akal. Tambahkan itu ke rencana, berpura-pura menjadi pasukan yang kalah setelah kembali dari kekalahan besar, melewati planet tripod giok, dan langsung menuju musuh. Bukan hal yang aneh baginya untuk membuat rencana seperti itu, tetapi dia adalah pria yang berani mempertaruhkan nyawanya. Ngomong-ngomong, sebagai panglima tertinggi, keluarganya seharusnya berada di Yellow Dragon, bukan? Bukankah dia takut keluarganya akan hancur berkeping-keping karena pemboman itu? Kekejaman adalah yang menjadikan seorang immortal cultivator sejati. Sayang sekali keempat keluarga itu tidak tahu cara merekrut orang. Dengan panglima tertinggi yang brutal dan tangguh seperti itu, mereka tidak merasa nyaman membiarkannya memimpin armada sama sekali. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Perang. Jika keempat keluarga itu tahu cara merekrut tentara, mereka pasti sudah menyerahkan kekuasaan militer kepadamu sejak lama, sebelum kamu bergabung dengan kaum revolusioner. Sang juara tinju berkata dengan serius, jika begitu, kaum revolusioner bisa melupakan rencana menduduki ibu kota. Lei Chenghu sangat gembira. Ia tertawa dan berkata, baiklah. Song Bugui telah memberi kita begitu banyak keuntungan. Apa saja syaratnya? Pertama-tama, dia berulang kali menyatakan bahwa itu adalah pemberontakan di medan perang dan jelas bukan penyerahan diri. Raja Tinju berkata, dia menuntut agar perlakuan terhadap dirinya dan bawahan kepercayaannya tetap tidak berubah dan agar mereka dimaafkan atas kejahatan masa lalu mereka terhadap kaum revolusioner. Kedua, dia berkata bahwa dia sudah terlalu tua dan tidak punya cukup energi untuk memimpin tentara lagi. Karena itu, dia lebih suka kembali dan menjadi Direktur Pendidikan Armada Kekaisaran atau Kepala Universitas Militer Kekaisaran. Ketiga, dia bilang bahwa, untuk memberikan kontribusi terbesar, dia menjanjikan 10 prajurit dewa raksasa di setiap medan. Dia berharap mereka bisa ditransfer kepadanya dari piala yang direbut di medan perang untuk melindungi wajahmu dan para revolusioner. Nafsu makan 10 prajurit dewa raksasa tidaklah kecil. Apakah layak untuk membongkar semua tulangku? Lei Chenghu masih tersenyum. Dia tidak tampak marah. Ada lagi. Tidak ada syarat lagi, tapi ada satu hal lagi. Raja Tinju berkata, Song Bugui berkata bahwa kau adalah dewa perang dan pilar kekaisaran. Dia bersedia bergabung denganmu, tetapi jika kau tidak bersedia menyetujui persyaratannya, dia harus mencoba peruntungannya dengan Ratu Barbar Federasi. Bagaimana jika Federasi tertarik pada sisa-sisa pasukannya? Baiklah, hebat, langsung saja. Kalau kamu tidak mau menjualnya, jual saja semuanya. Senyum Lei Chenghu berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Puncing King, bagaimana status amunisi dan bahan bakar pasukan kita? Bisakah kita melakukan serangan yang indah seperti tadi? Sayangnya tidak. Kau tahu itu dengan sangat baik. Kita telah menghabiskan hampir semua amunisi kita, kata Raja Tinju. Meskipun masih ada sedikit bahan bakar yang tersisa, hilangnya struktur dan unit daya kapal antariksa tidak memungkinkan kita untuk menjadi segila seperti sebelumnya. Kemampuan tempur kita menurun dengan cepat sebelum kapal antariksa pasokan lengkap tiba. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Federasi, atau bahkan lebih buruk, mereka datang terburu-buru. Kali ini benar-benar seperti pukulan yang kacau dapat membunuh seorang master tua.
Lihat, formasi pertempuran mereka berantakan. Untungnya, mereka berada di atas angin. Untungnya. Secara keseluruhan, meskipun armada sektor asal surga berada di ambang kehancuran, ketiga pasukan kita semuanya kehabisan kekuatan. Jadi, haruskah kita menyetujui persyaratan Song Bugui? Setuju, setuju dengan neneknya. Menggertak dan mempermainkan leluhurnya, beritahu Song Bugui. Dengan teriakan, senyum mengerikan Lei Chenghu segera berubah menjadi cemberut. Dia menghancurkan lengan besinya di panel kontrol, menyebabkan percikan api berceceran di mana-mana. Aku memiliki keuntungan mutlak saat ini. Mereka yang telah menyerah padaku dapat berbaris dari sini sampai ke planet Tripod Giok. Aku tidak membutuhkan pemberontakan munafiknya, dan aku dapat mengurus orang-orang yang tidak berguna ini dengan mudah. Jika dia benar-benar ingin menyerah, satu-satunya cara adalah melakukannya tanpa syarat. Pemberontakan di medan perang, direktur pendidikan, dekan universitas, dan 10 prajurit dewa raksasa. Dia tidak memenuhi syarat untuk membicarakan hal itu sekarang, dan aku juga tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Jika dia benar-benar ingin berbicara, dia harus menunggu sampai dia mengalahkan naga kuning dan menangkap kaisar palsu dan markis palsu sebelum dia berlutut di depan yang mulia. Itulah yang sedang kukatakan. Beri dia waktu setengah menit untuk mempertimbangkan apakah dia harus menyerah kepada Dewa Perang, Lei Chenghu, tanpa syarat. Beranikah dia menyerah kepada Federasi? Katakan padanya untuk menyerah sebanyak yang dia mau. Bagaimanapun, dalam waktu setengah menit, aku akan melancarkan serangan putaran kedua. Kali ini, aku tidak akan menyerang siapapun. Aku tidak akan menyerang keluarga Yun, keluarga Song, keluarga Li, dan keluarga Dongfang. Aku hanya akan menyerang kapal induknya. Jika aku tidak meledakkan jiwanya menjadi ketiadaan, dia akan menjadi Dewa Perang. Bab 2923, Miliaran Menara, Miliaran Bintang. Raungan gemuruh dari Dewa Perang, meskipun itu adalah prosesor kristal berkecepatan super tinggi milik juara tinju, masih bersenandung dan menghitung untuk waktu yang lama sebelum mereka benar-benar dicerna dan diserap. Mereka berubah menjadi riak misterius dan melesat menuju kapal induk utama. Armada kembalinya surga, apakah musuh sudah menerimanya? Lei Chenghu bertanya, ya, Jenderal Hu cukup percaya diri. Apakah kamu tidak takut dia akan marah? Ada kebingungan dalam suara sang juara tinju. Jika kau ingin marah, marahlah. Sekarang, kumpulkan semua prajurit dan serang kapal induk armada dengan kecepatan tertinggi. Lei Chenghu berteriak, apa? Sang juara tinju tercengang. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memberi Song Bugui waktu setengah menit untuk mempertimbangkan. Benar sekali, aku sudah menghitung bahwa kita berjarak ratusan ribu kilometer dari satu sama lain. Jika kita menyerang dengan kecepatan penuh, setengah menit seharusnya cukup bagi kita untuk menyerang formasi musuh. Kita masih jauh dari hidungnya. Dia bisa mempertimbangkannya dengan matang. Lei Chenghu berkata dengan santai. Tapi bagaimana kita akan menagihnya? Raja tinju bahkan lebih bingung. Seperti yang kukatakan tadi, pasukan kita hampir kehabisan amunisi dan makanan. Bukan saja kita tidak memiliki cukup daya tembak untuk meluncurkan pemboman saturasi, bahkan perisai spiritual kapal perang kita telah diturunkan seminimal mungkin. Banyak dari kita. Kapal perang akan meledak jika musuh menyentuhnya. Selain itu, semua prajurit dewa raksasa kita telah dikerahkan dan mengejar pasukan yang kalah di Lautan Bintang. Namun, Song Bugui memiliki setidaknya 2 atau lebih prajurit dewa raksasa di bawah kendalinya. Masih oke untuk jarak sejauh itu. Tapi begitu aku menyerbu formasi musuh dan diserang balik oleh prajurit dewa raksasa musuh, konsekuensinya akan mengerikan. Prajurit dewa raksasa bisa disebut pembunuh kapal luar angkasa. Aku tidak punya keyakinan penuh bahwa aku bisa menghalau lebih dari 2 prajurit dewa raksasa. Tentara dengan pasukan klon saya sendiri. Apa yang Anda lakukan terlalu berisiko dan tampaknya tidak perlu. Saya tidak dapat memahami rasionalitas perintah tersebut. Wajar, Lei Chenghu tersenyum dan melangkah 2 langkah ke arah sinar cahaya yang berkilauan itu, membenamkan wajahnya yang dalam ke dalam api perang dan menikmati asap yang tidak ada. Tidak lama kemudian dia berkata, Raja Pukulan, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jika kau benar-benar ingin melepaskan belenggu kristal itu, prosesor sesegera mungkin dan menjadi manusia, Anda harus mengubah kebiasaan menghitung segala sesuatu secara rasional. Karena, manusia adalah makhluk yang paling tidak masuk akal di Lautan Bintang. Baiklah, laksanakan perintahnya. Bergerak menuju kapal induk Song Bugui. Di medan perang yang kacau, bawahan Lei Chenghu, yang baru saja melewati formasi pertempuran armada sektor asal surga, melakukan manuver taktis yang rumit pada sudut yang dapat menghancurkan kapal luar angkasa. Mereka mengembun menjadi kerucut yang lebih kecil dan lebih tajam dan menyerang inti armada sektor asal surga, yang sekarang sendirian dan tak berdaya. Untuk memaksimalkan kerusakan, perisai spiritual semua kapal antariksa di bawah komando Lei Chenghu sangat tidak bersemangat. Di sisi lain, miliaran menara memancarkan miliaran sinar kematian yang berkilauan, seolah-olah pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dan tombak yang bersinar telah diangkat. Bahkan jika sebuah planet menghalangi jalan mereka, keberanian dan tekad mereka akan menembus hati mereka. Jarak antara kedua belah pihak adalah 500.000 kilometer. Song Bugui telah membalas bahwa dia bersedia mengurangi permintaan prajurit dewa raksasa dari 10 menjadi 5. Jenderal Hu. Jarak antara kedua belah pihak adalah 400.000 kilometer. Song Bugui sekali lagi menjawab bahwa posisi apapun bisa dinegosiasikan. Tidak masalah apakah dia adalah Direktur Pendidikan Armada Kekaisaran atau Presiden Universitas Militer Kekaisaran, bahkan jika dia adalah Direktur Institut Penelitian Sumber Daya Air Kekaisaran. Jarak antara kedua belah pihak adalah 300.000 km, 250.000 km, dan 200.000 km.
Kapal luar angkasa Lei Chenghu bergerak semakin cepat. Kapal itu hampir menyatu dengan panah cahaya. Song Bugui membalas untuk ketiga kalinya. Dia hanya menginginkan 3 prajurit dewa raksasa, dan bukan untuk dirinya sendiri. Dia telah menjanjikan semua ahli di setiap bidang. Tolong pikirkan 2 kali, Jenderal Hu. Jarak antara kedua belah pihak hanya 100.000 kilometer. Dalam jarak sedekat itu, Lei Chenghu bahkan dapat melihat wajah Song Bugui yang tercengang melalui sinar cahaya 3D. 90.000 kilometer, 80.000 kilometer, 70.000 kilometer, 60.000 kilometer, dan akhirnya 50.000 kilometer. Lei Chenghu mengangkat lengan besinya tinggi-tinggi, seperti senjata utama semua kapal luar angkasa di bawah komandonya yang dikelilingi oleh sinar kematian. Song Bugui akhirnya menjawab bahwa dia bersedia menyerah kepada Jenderal Hu tanpa syarat. Sang juara tinju merasa sulit mempercayai kata-katanya sendiri. Dia menyerah. Tentu saja, Lei Chenghu menurunkan tangannya. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat hasilnya saat dia menyerang. Gertakan seperti itu mungkin berhasil bagi orang lain, tetapi tidak ada gunanya bagi saya. Sekarang setelah dia mengkhianati sekutunya, dia tidak punya pilihan lain. Bagaimana mungkin seorang penggarap abadi yang brutal menyerah kepada para penggarap dari jauh di wilayah mereka sendiri? Baiklah, perintahkan pasukan untuk memperbaiki arah. Jangan bertabrakan dengan pasukan Song Bugui yang tersisa. Lalu, retas jalur taktis armada sesuai dengan antarmuka data yang disediakan oleh Song Bugui. Baiklah, sampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di Federasi. Aku bisa melihat bahwa banyak pemula di pihak mereka sudah di ambang kematian. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika kita tidak memberi mereka sedikit stimulan. Kami, para penggarap abadi, juga tahu bagaimana memperlakukan tamu kami. Setidaknya untuk saat ini, kami adalah sekutu, bukan? Berita penyerahan diri tanpa syarat Panglima Armada dan pertemuan koalisi tertinggi menyebar ke seluruh medan perang seperti gelombang panas. Meskipun penyerahan diri tanpa syarat dari Panglima tertinggi tidak berarti bahwa setiap kapal antariksa di medan perang akan menyerah tanpa syarat, kemenangan tentara federal dan tentara kekaisaran baru telah ditetapkan. Elit terakhir dari 4 keluarga besar telah didorong ke jurang. Di luar penebusan, hanya masalah waktu sebelum medan perang dibersihkan. Kita, menang. Ding Lingdang merangkak keluar dari kapal luar angkasa musuh ke-12 yang telah dia potong. Melihat informasi yang ditampilkan pada menu operasi prajurit dewa raksasa dan bintang-bintang yang berkedip-kedip dan kacau di kejauhan, dia merasa sulit untuk mempercayai matanya. Setelah ekstase, rasa lelah dan sakit menenggelamkannya bagai air pasang. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa pembuluh darah dan saraf di sekujur tubuhnya panas seperti magma, dan otak serta perutnya kosong, seolah-olah ada 2 lubang hitam tersembunyi di dalamnya. Ini benar-benar pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya. Konsumsi dan kerusakannya bahkan lebih tinggi daripada saat mempertahankan federasi. Tapi itu juga merupakan pertarungan paling menyegarkan yang pernah ia hadapi. Ini terjadi di tengah lautan bintang, di mana satu penunggang kuda setara dengan 1000. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ding Lingdang merasakan ada suatu kekuatan kuno dan misterius yang mengalir keluar dari pembuluh darah, saraf, serta sel-selnya yang rusak, dan segera mengisi lubang hitam di dalam otak dan perutnya, sehingga memberinya kenikmatan terlahir kembali dan melayang ke angkasa. Apakah ini sebuah terobosan baru? Ding Lingdang tertegun sejenak. Dia menginjak puing-puing kapal perang musuh dan tertawa terbahak-bahak, yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan para prajurit tentara federal di belakangnya yang telah mengalami perubahan kualitatif selama pertempuran sengit itu juga. Menyerah tanpa syarat. Panglima tertinggi musuh telah menyatakan penyerahan tanpa syaratnya. Banyak kapal perang musuh telah mematuhi perintah Panglima tertinggi. Hanya beberapa dari mereka yang masih melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun saat ini, rute pelayaran utama penuh dengan puing-puing kapal luar angkasa. Ranjau kosmik, dan gangguan elektromagnetik yang kuat. Orang-orang itu terlalu putus asa untuk melarikan diri. Kemenangan. Kita menang. Kita benar-benar telah mengalahkan pasukan kekaisaran yang sangat arogan di tengah lautan bintang. Hidup Federasi. Hidup Ketua DPR. Hidup kaum petani. Setiap kapal luar angkasa dari pasukan ekspedisi Federasi yang penuh luka dan kehabisan makanan dan amunisi bersorak kegirangan. Ribuan prajurit biasa, seperti Meng Xiaolang, telah menjadi lebih dewasa dan teguh setelah hanya setengah hari berperang. Raungan mereka menambah. Sesuatu yang tidak dapat dihapus oleh miliaran bintang. Di Prairie Fire, kapal induk pasukan ekspedisi federal, dan Alloy Virus, kapal induk armada koalisi pembakar, Bai Keixin dan Boss Bai sama-sama ambruk di kursi komandan mereka. Mereka menarik napas panjang lega, hanya untuk menyadari bahwa punggung mereka dingin, seolah-olah mereka telah direndam dalam air dingin. Sebagai kepala staf dan panglima tertinggi, tak seorang pun yang tahu lebih baik daripada mereka betapa lelah dan letihnya armada mereka. Itu benar-benar pertempuran yang berbahaya. Syukurlah, merekalah yang tertawa terakhir dalam pertarungan kebijaksanaan dan tekad. Mendesis, mendesis, mendesis. Di dalam kokpit Alloy Virus, Bos Bai meneguk jus buah dalam-dalam. Dia menyeringai lebar, sambil bergumam pada dirinya sendiri, lumayan, bocah. Lumayan juga. Penasihat Zhao. Di dalam kokpit Prairie Fire, Bai Keixin menjilati bibirnya yang kering dan berteriak memanggil wakilnya yang paling terpercaya. Kepala staf, kita benar-benar menang. Penasihat Zhao begitu gembira hingga dia hampir kehilangan kendali. Aku tahu, aku tahu. Bai Keixin tersenyum dan mengangguk. Benar, apakah ada minuman di kapal? Misalnya, jus buah dingin. Tiba-tiba aku, haus. Di kapal induk Lei Chenghu. Meskipun semua orang di pihak mereka sangat gembira, dewa perang yang bertanggung jawab atas segalanya masih mengerutkan kening. Tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya.
Kemenangan yang sangat memuaskan. Selain dari konsumsi amunisi dan bahan bakar, kerugian pasukan kita tidak serius. Banyak kapal antariksa mungkin telah direbut, tetapi Jenderal Hu tampaknya tidak terlalu senang. Raja Tinju berkata, apa yang kau khawatirkan? Apakah kau berencana melakukan serangan mendadak? Tidak, meskipun serangan itu berbahaya, anjing dan ayam dari 4 keluarga besar di sektor naga kuning tidak dapat menghentikan kita sama sekali. Lei Chenghu berhenti sejenak dan berkata, yang aku khawatirkan adalah ibu kota, orang-orang Federasi Star Glory, dan kekuatan utama yang telah disembunyikan Federasi Star Glory selama lebih dari 20 tahun. Kau tahu bahwa alasan mengapa pasukan koalisi dari 4 keluarga gagal adalah karena kata penyatuan. Sejak awal, mereka tidak pernah memiliki rasa persatuan, juga tidak memiliki semangat keberanian. Itulah alasan terbesar mengapa kaum revolusioner mampu mengalahkan yang kuat seperti lemah dan menyerang balik dunia. Tetapi orang-orang dari Federasi Star Glory, dalam arti tertentu, mereka lebih bersatu dan tak kenal takut daripada kaum revolusioner. Taktik yang berhasil untuk 4 keluarga besar tidak dapat diterapkan pada anggota Federasi Star Glory. Bahkan, mungkin sebaliknya, para anggota Federasi Star Glory memberontak terhadap para pendatang baru seperti halnya para revolusioner memberontak terhadap 4 keluarga besar. Keluarga besar, baik pembersihan medan perang, pemeliharaan armada, dan serangan terhadap sektor naga kuning semuanya akan memakan waktu. Aku tidak tahu seperti apa situasi di ibu kota. Jika Yang Mulia dan Janda Permaisuri bersikeras menunggu pasukan utama kita kembali, yang lebih penting, itu sangat kemungkinan besar mereka akan memutuskan hasil pertempuran. Di mana, Raja Angin Hitam, yang kita bunuh tempo hari. Bab 2924, Ibu Kota Kekaisaran yang sekarat. Ledakan, 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 ledakan. Sejak 3 hari yang lalu, suara gemuruh bergema di langit Imperial Terminus siang dan malam. Itu bukan suara tembakan meriam, tetapi suara pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, pesawat ulang-alik bersenjata kosmik, dan pakaian kristal yang bergegas ke medan perang melalui awan, serta suara jatuhnya mereka. Puing, ketika sinar matahari menyinari planet yang berada di ambang kehancuran, langit yang seharusnya berwarna biru, tersapu oleh gelombang merah tua. Di antara awan yang berkabut, samar-samar terlihat bayangan besar dan kabur dari kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan fenomena alam ketika spiritual. Perisai kapal antariksa itu terpicu secara maksimal dan radiasi yang dilepaskannya terdifraksi dan menyebar di atmosfer. Itu seperti pelangi buatan manusia yang kejam dan mematikan. Hanya dalam 3 hari, tentakel armada menerobos garis pertahanan sektor Terminus Empyrean dan mencapai orbit planet. Jika pertempuran sengit terjadi di orbit planet, hasil terburuknya adalah puing-puing pesawat luar angkasa, yang telah kehilangan semua dorongan, akan ditangkap oleh gravitasi planet dan jatuh ke dalamnya seperti lalat tanpa kepala. Baik kawan maupun lawan, puing-puing pesawat antariksa sebagian besar terbuat dari logam paduan super dan keramik khusus yang dapat menahan suhu dan tekanan tinggi. Sangat sulit untuk membakarnya dalam gesekan atmosfer berkecepatan tinggi. Seringkali, mereka berubah menjadi bintang jatuh yang terbakar. Secepat kilat, menjadi sakit kepala terbesar bagi kota-kota dan pangkalan militer para penggarap abadi di darat. Jatuh dari atmosfer dan di tengah-tengah semua jenis tabrakan kacau dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan puing-puing seukuran kepalan tangan sudah cukup untuk menciptakan kawah berdiameter ribuan meter. Energi dan ledakan yang dihasilkan dari tabrakan itu akan cukup untuk mengubah segalanya dalam jarak puluhan kilometer ke dalam neraka yang hidup. Setiap detik, ribuan puing seperti itu akan menyerang permukaan planet dan menjadi target utama pertahanan udara Empyrean Terminus. Pada saat ini, salah satu persenjataan yang panjangnya lebih dari 3 km menerobos pertahanan orbital para penjaga kekaisaran Star Ocean Imperium secara ajaib seperti seekor banteng yang terluka dan menerobos ke atmosfer. Di bawah gesekan berkecepatan tinggi, dinding api yang terang dan melengkung terbentuk. Di sekitar kapal perang itu benar-benar kehilangan kendali dan daya dorong. Semua awak di dalamnya telah tewas akibat ledakan dan radiasi super. Tetapi hal itu tidak menghentikannya dari mengubah massa dan energi kinetiknya yang sangat besar menjadi kerusakan yang paling mengerikan. Kapal antariksa, pesawat ulang-alik, dan pakaian kristal Star Ocean Imperium yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan menghujaninya, mencoba menghancurkannya di atmosfer. Namun, ukuran dan massanya terlalu besar. Meskipun penuh dengan lubang, tidak ada tanda-tanda akan hancur atau musnah. Namun, kepala dan ekor pesawat antariksa mengalami tekanan yang berbeda karena tingkat dan kualitas kerusakan yang berbeda. Karena percepatan yang meningkat, akhirnya meledak dan pecah menjadi 2 bagian. Bangkai kapal perang itu bergerak semakin cepat. Akhirnya, kapal itu jatuh ke lepas pantai benua bintang hitam, menimbulkan tsunami setinggi hampir 100 meter dan menelan beberapa kota di sepanjang garis pantai. Penduduk kota-kota itu tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan menderita kerusakan parah. Korban. Di sisi lain, puing-puing pesawat luar angkasa jatuh tepat ke arah kota kekaisaran. Di dalam dan di luar kota kekaisaran, jaring api padat yang terbuat dari garis api yang tak terhitung jumlahnya tidak cukup untuk menghentikan puing-puing besar. Melihat bahwa itu akan menabrak daerah pusat kota tidak jauh dari kota kekaisaran, meninggalkan kawah berdiameter puluhan kilometer dan ledakan hampir ribuan kilometer diameternya dan menghancurkan banyak wilayah militer penting, termasuk Senat, seberkas emas tiba-tiba melesat keluar dari kota kekaisaran dan menembus puing-puing kapal luar angkasa di udara. Setelah hanya satu tebasan, puing-puing kapal luar angkasa itu terpotong menjadi 2 bagian, diikuti oleh hampir 100 tebasan gemilang yang secepat kilat dan tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang.
Puing-puing kapal luar angkasa itu semuanya hancur berkeping-keping dengan diameter lebih dari 10 meter dan akhirnya dihancurkan oleh jaring api pertahanan udara, berubah menjadi kembang api yang cemerlang. Di tengah kembang api, cahaya kemasan berangsur-angsur memadat. Di mata miliaran penduduk ibu kota, ia berubah menjadi prajurit raksasa yang mengagumkan dan seekor singa emas. Itu, Yang Mulia. Yang Mulia telah mengambil tindakan pribadi demi keselamatan kita. Yang Mulia menebas puing-puing kapal luar angkasa raksasa itu menjadi berkeping-keping hanya dengan satu tebasan. Kuat, benar-benar kuat. Hidup Yang Mulia, hidup kekaisaran. Miliaran warga, terlepas dari apakah mereka adalah penggarap abadi atau asal, semuanya bersorak dan melompat kegirangan. Keputusasaan ketika mereka akan mati beberapa saat yang lalu telah terlupakan. Yang Mulia, Li Jialing, telah menjadi pahlawan dan harapan terbesar di hati mereka. Li Jialing berputar setengah lingkaran di udara dengan prajurit raksasanya, membiarkan lebih banyak orang di ibu kota melihat penampilannya yang perkasa dan mendominasi, sebelum ia melangkah dengan angkuh kembali ke kedalaman kota kekaisaran. Namun, ketika ia merangkak keluar dari prajurit raksasa itu, wajah kaisar kecil itu luar biasa pucat, seolah-olah ia tengah berada di tengah-tengah pertempuran yang mendesak. Tentu saja, puing-puing di langit berjatuhan makin cepat. Itu berarti zona pertempuran semakin dekat dengan orbit terminus Empyrean dari pinggiran zona antariksa. Anggota Federasi Star Glory bahkan telah memahami inisiatif medan perang dan dapat meluncurkan puing-puing dengan kecepatan awal yang sangat tinggi ke arah planet tersebut dengan sengaja. Untuk saat ini, itu hanyalah bangkai kapal biasa. Kemungkinannya besok atau lusa, itu akan berubah menjadi bom kristal dengan sumbu dan banyak serpihan, atau pasukan penyerang yang membawa banyak prajurit udara. Tanpa superioritas udara, pertahanan udara di darat tidak banyak membantu. Secara umum, ketika pertempuran telah mencapai titik ini, itu berarti pihak yang bertahan telah kehilangan inisiatif sepenuhnya. Sejak saat itu, pihak yang bertahan hanya bisa bersembunyi di planet itu dan menunggu untuk dihajar. Mereka dibombardir oleh musuh dengan sia-sia. Itu juga karena Li Jialing telah menyadari bahwa moral timnya berada di ambang kehancuran sehingga dia harus pergi ke medan perang secara langsung dan melakukan pertunjukan seperti itu untuk meningkatkan moral timnya. Namun, pertunjukan semacam itu hanya dapat dilakukan sekali atau dua kali. Mustahil baginya untuk berputar mengelilingi Empyrean Terminus sepanjang hari dan fokus meledakkan puing-puing di langit. Kaisar kecil itu berteriak kepada para dokter yang akan memeriksanya. Dia menggertakkan giginya dan kembali ke pusat komando. Di langit platform komunikasi besar di pusat komando, ratusan sinar cahaya bersinar menghubungkan pinggiran zona luar angkasa, planet-planet di dekatnya, satelit, orbit geosinkron, dan pusat komando di atas dan di bawah tanah, sehingga Kaisar Muda dan pimpinan kaum revolusioner dapat mengetahui situasi terkini pertempuran secara langsung. Saat ini, sebagian besar berkas cahaya telah benar-benar macet. Embun beku putih dan distorsi serius muncul di sana. Beberapa komandan di garis depan meraung dalam gambar sebelum mereka ditelan oleh kegelapan dan kehilangan koneksi. Melapor ke pusat komando, armada ke-6 pengawal kekaisaran telah kehabisan amunisi terakhir. Kami benar-benar kehabisan persediaan. Meminta bantuan segera, bahkan jika itu hanya kapal perbekalan. Jika tidak, kita akan benar-benar kehilangan pertahanan kita saat ini. Antri dalam 3 jam. Melapor ke pusat komando, benteng bintang nomor 101 telah diserang oleh pasukan penyusup musuh. Tidak banyak musuh, tetapi prajurit dewa raksasa sedang mendatangkan malapetaka di dalam pasukan kita. Tidak bagus. Musuh menyerang gudang kristal kita. Apakah orang-orang gila itu mencoba memperdagangkan prajurit dewa raksasa untuk benteng bintang agar mereka dapat menerobos garis pertahanan kita? Yang Mulia, daya tembak musuh terlalu dahsyat dan serangan mereka terlalu kuat. Kita semua siap mengorbankan diri, tapi. Setelah sinar cahaya itu terpelintir hingga ekstrim, mereka jatuh ke dalam pusaran api atau jurang kegelapan. Para prajurit pengawal kekaisaran dalam gambar-gambar itu hanya bisa berteriak dengan sedih dan menambahkan detail yang tidak penting pada pertempuran sengit itu. Wajah Li Jialing muram, gigi taringnya yang tajam menusuk bibirnya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar dari bibirnya yang pucat. Mungkin, urat-urat dan saraf seluruh tubuhnya telah terbakar oleh api perang. Saat itu, berita buruk juga datang dari bawah tanah. Tidak mungkin lebih buruk lagi. Paman Kaisar, berita buruk. Dengan kecemasan di seluruh wajah mereka, Xiaoming dan Wen Wen muncul di sinar cahaya berbintik-bintik dan berseru, jaringan kami telah diserang dalam skala besar oleh anggota Federasi Star Glory. Bukan hanya jaringan pertempuran di luar angkasa, bahkan jaringan yang terhubung ke pusat komando di tanah dan semua prosesor kristal mainframe telah diserang dalam skala besar. Serangan yang begitu dahsyat dan algoritma yang begitu rumit itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Bahkan kami berdua belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di kedalaman armada musuh, pasti ada prosesor kristal super atau banyak prosesor kristal super lainnya yang kemampuan komputasinya jauh lebih tinggi dari kita. Pasti ada juga semacam algoritma mengerikan yang menggabungkan prosesor kristal super menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kita juga tidak tahu bagaimana musuh melakukannya. Singkatnya, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertahan lebih lama. Garis pertahanan spiritual Nexus pasti akan ditembus oleh musuh. Saat itu, tidak hanya banyak kapal antariksa, pangkalan militer, dan kota-kota dengan populasi puluhan juta akan hancur. Lumpuh, bahkan kita berdua bisa saja dirusak oleh musuh. Itu mengerikan. Sebaiknya kau pikirkan sesuatu. Untuk pertama kalinya, ketakutan tergambar jelas di wajah kedua anak itu. Mereka tergagap dan duduk bersandar di kokpit, mata mereka terpejam dan gigi mereka terkatup, menahan serbuan spiritual Nexus dari armada klan Fuxi.
Li Jialing mendengus. Wajahnya yang pucat tampak telah diolesi arsenik, membuatnya semakin pucat. Xiao Ming dan Wen Wen, kedua makhluk informasi yang luar biasa ini awalnya adalah kartu truf terbesar Li Jialing. Dia mengira bahwa, ketika kapal antariksa kedua belah pihak benar-benar terjerat dan hubungan spiritual mereka benar-benar macet dan terkoyak, kedua orang kecil ini dapat meretas ke dalam kapal luar angkasa milik orang-orang Star Alliance dan melumpuhkan musuh dalam skala besar seperti virus. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Xiao Ming dan Wen Wen tidak berdaya. Bahkan mungkin mereka akan terkikis dan lumpuh oleh musuh. Sialan mereka, siapa sebenarnya wajah asli mereka? Yang mulia, tak ada cara lain. Para pengawal kekaisaran telah berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan kelas 2 yang tidak pernah terlibat dalam pertempuran selama ratusan tahun. Merupakan keajaiban bahwa mereka mampu bertahan dari pemboman pasukan utama aliansi Sanctuary. Medan perang di timur adalah juga sunyi senyap. Tidak ada berita sama sekali dari Marquis of Liaohai. Saya perkirakan mereka tidak akan bisa keluar dari rawa dalam waktu dekat. Jadi, Li Linghai melangkah maju setengah langkah dan berbisik di telinga Li Jialing, bagaimana kalau kita? Bab 2925, aku sudah memutuskan. Transfer, mata emas gelap Li Jialing berkedip. Kita mau kemana? Beberapa sektor di dekat ibu kota semuanya berada di bawah kendali kita. Akan lebih baik memilih salah satu dari mereka daripada terjebak di tempat ini selamanya. Atau, kita bisa pergi ke zona luar angkasa 7 lautan yang dikendalikan oleh aliansi perdagangan lingkaran tak terbatas. Meskipun sebagian besar sumber daya di sana telah dikirim ke ibu kota, banyak kapal antariksa masih berlabuh di sana. Kita mungkin bisa kembali suatu hari nanti jika kita mundur sekarang. Li Linghai menghela napas dan tersenyum pahit. Anggota Federasi Star Glory akan memblokir semua titik lompatan ruang angkasa di sekitar sektor terminus Empyrean. Kita tidak akan bisa pergi jika tidak melakukannya. Sektor di sekitar, atau zona luar angkasa 7 lautan. Li Jialing tersenyum. Kalau begitu, apakah kau akan melarikan diri ke Lautan Bintang dan mendirikan pemerintahan pengasingan dengan bantuan para udang aliansi segudang? Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Kita harus pergi sekarang. Ini bukan saatnya bersikap kekanak-kanakan. Armada utama Federasi Star Glory jauh lebih kuat dari yang kita duga. Sistem pertahanan otomatis penuh telah hancur. Para pengawal kekaisaran juga kehabisan tenaga. Semua garis pertahanan di dekatnya akan segera hancur. Tidak mungkin pemenang dapat ditentukan di medan perang timur dalam beberapa hari. Mengenai tentara federal, berita buruk beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Selain itu, bahkan jika mereka mengirim pasukan, berapa banyak yang dapat mereka kirim? Apa gunanya? Dalam keputusasaan, Li Linghai meraih pergelangan tangan Li Jialing dan berkata, semakin kritis momennya, semakin sedikit kita harus bertindak gegabah. Akan ada harapan selama kita keluar dari sini. Semua orang tahu kejahatan orang-orang Federasi Star Glory. Bahkan jika ibu kota jatuh, mereka mungkin tidak dapat mencerna sumber daya ibu kota dengan cepat. Seluruh kekaisaran masih di tangan kita. Kita masih bisa. Cukup, Li Linghai terus berbicara sesuai pikirannya sendiri ketika putranya tiba-tiba meraung seperti singa yang marah. Kemudian, Li Jialing menepis tangannya. Anda, Li Linghai terkejut. Salah satu tangannya membeku di udara karena malu, seolah-olah dia tidak mengenal putranya sendiri. Permaisuri janda, izinkan aku menjelaskan satu hal. Aku adalah Kaisar Imperium Manusia Sejati, penguasa sektor Terminus Empyrean, planet Terminus Empyrean, dan bahkan seluruh alam semesta. Di kedalaman mata Li Jialing, api emas gelap menyala begitu ganas sehingga hampir meledak keluar dari matanya dan meleleh ke alisnya yang terangkat. Fitur wajah pemuda itu belum sepenuhnya berkembang, tetapi sudah ada aura dominan yang bahkan lebih menakutkan. Daripada Wu Yingyi, Kaisar Bintang Hitam. Bahkan Li Linghai, sebagai ibu kandungnya dan seseorang yang telah menerima sebagian dari pengetahuan Wu Yingyi, sangat terpesona oleh api emas yang keluar dari matanya dan tanpa sadar mundur selangkah, merasa sulit bernapas. Ketika aku naik tahta hari itu, aku bersumpah di hadapan miliaran manusia dan seluruh bintang di alam semesta bahwa aku tidak hanya akan merevolusi kekaisaran dan mengembalikan kejayaannya, aku juga akan menghidupkan kembali umat manusia sehingga kejayaan peradaban umat manusia akan jauh melampaui puncak samudra bintang. Imperium di masa lalu dan menciptakan hegemoni yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100.000 tahun terakhir. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku. Hanya dalam beberapa bulan, aku akan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakiku seperti anjing liar. Bagaimana aku akan menghadapi para penggarap abadi dan warga seluruh kekaisaran? Bagaimana aku akan menghadapi miliaran bintang di atas kepala kita? Bagaimana aku bisa menyamai ribuan martir yang mengorbankan diri demi revolusi? Bagaimana aku bisa menyamai warisan kaisar sebelumnya? Hehe, apakah kau benar-benar berpikir bahwa puluhan sektor di dekat sektor Terminus Imperial berada di bawah kendali kita? Garnisun dan birokrat di tempat-tempat itu semuanya pecundang. Mereka yang memanfaatkan situasi sama sekali tidak punya keinginan untuk bertarung. Selain itu, pertahanan di sana jauh lebih lemah daripada ibu kota. Jika kita bahkan tidak dapat mempertahankan ibu kota, berapa hari yang dibutuhkan bagi kita untuk keluar? Apakah saya harus melarikan diri ke dunia berikutnya dengan ekor di antara kedua kaki saya? Adapun zona luar angkasa 7 lautan, tidak perlu dikatakan lagi, itu sama sekali tidak menghasilkan sumber daya. Itu hanyalah stasiun transfer untuk perdagangan lautan bintang. Saat ini, seluruh stasiun transfer telah dikosongkan. Semua pedagang yang berpikiran untung telah mengirim sumber daya mereka dan bahkan pengangkut ke ibu kota. Untuk mendukungku, berharap aku bisa memenangkan perang.
Bagaimana aku bisa lari ke zona luar angkasa 7 lautan dan memberitahu para pedagang yang mengandalkanku bahwa aku telah kehilangan semua aset mereka dan bahwa akulah satu-satunya yang melarikan diri tanpa busana? Katakan padaku. Li Linghai menelan ludah, tidak mampu berkata apa-apa. Singkatnya, aku sudah memutuskan. Putra Langit akan membela negara, raja akan mati, dan bangsa akan binasa. Aku bersumpah bahwa kita akan hidup dan mati bersama di ibu kota. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata lagi akan berakhir seperti para pemberontak. Wajah Li Jialing tampak muram. Saat dia hendak meledak marah, dia tiba-tiba menghunus pedang di pinggangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebas boneka perang di dekatnya. Setelah suara retakan, kepala logam dan separuh bahu boneka pertempuran itu terpotong. Percikan api berhamburan di mana-mana, dan mereka jatuh ke tanah dengan suara retakan. Hehe, Li Jialing menyarungkan pedang tajamnya. Matanya yang berwarna emas gelap tampak telah terbakar hingga suhu hampir 1000 derajat. Dua lidah api melesat keluar dari Li Linghai dan menyapu semua orang di pusat komando. Semua menteri dan jenderal penting yang terintimidasi oleh matanya menggigil ketakutan. Seluruh pusat komando menjadi sunyi. Ibu Suri, Anda telah bekerja keras siang dan malam selama beberapa tahun terakhir dan memberikan kontribusi besar bagi perjuangan revolusi. Saya yakin Anda pasti kelelahan baik secara fisik maupun mental. Jika Anda benar-benar tidak sanggup menanggung penderitaan perang dan ingin pergi, pergilah saja. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Li Jialing menatap data yang terus berubah pada berkas cahaya itu dan berkata dengan santai, kau bisa pergi kemana saja di dekat sektor atau zona luar angkasa 7 lautan. Beristirahatlah di sana dan tunggu kabar baikku. Apapun yang terjadi, aku percaya. Saya sangat yakin bahwa para pejuang yang berjuang berdampingan dengan saya di setiap medan perang di dalam dan di luar Imperial Terminus akan berjuang sampai titik darah penghabisan mereka tertumpah. Saya sangat yakin bahwa Lei Chenhu, Bai Xinghe, dan para elit di bawah komando mereka di medan perang timur akan mampu memusnahkan 4 keluarga besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya sangat yakin bahwa Federasi Star Glory, yang melahirkan Raja Angin Hitam Li Yao, akan membuat keputusan yang paling bijaksana. Kita akan dapat melihat dengan jelas bahwa, meskipun kita memiliki pendirian yang berbeda, kita memiliki kepentingan yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Angin Hitam, Li Yao, belum mati. Dia mengintai di suatu tempat dan merencanakan serangan balik yang menggemparkan. Aku, yang memiliki segalanya, telah melihat fajar kemenangan melalui kobaran api perang. Bagaimana mungkin aku membiarkan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah itu berlalu begitu saja? Apakah ada orang lain yang ingin pergi bersamamu? Li Jialing mondar-mandir di pusat komando dengan tenang, melewati para menteri dan jenderal penting kaum revolusioner satu persatu. Keringat sebesar kacang muncul di dahi semua orang, tetapi tidak ada satu pun yang ingin pergi. Bahkan Li Linghai pun tersadar setelah tercengang cukup lama. Ia menatap putranya dengan tak percaya dan berkata dengan suara rendah, jika Yang Mulia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Sangat bagus. Li Jialing mengangguk tanpa emosi dan berkata, Ibu, berapa lama garis pertahanan kita bisa bertahan tanpa musuh menerobos atmosfer Empyrean Terminus dalam skala besar? Sekitar 36 jam. Paling lama 48 jam. Li Linghai kembali tenang. Dia menghitung sejenak dan menjawab dengan cepat. Tanpa disadari, sorotan pusat komando telah beralih dari dirinya ke Li Jialing. 2 hari terlalu sedikit. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membeli lebih banyak waktu bagi bala bantuan. Li Jialing merenung sejenak dan berkata, mari kita lakukan dengan cara ini. Untuk meningkatkan moral pasukan sebanyak mungkin, kita akan mengumumkan kepada semua prajurit dan penggarap abadi bahwa Lei Chenghu dan yang lainnya telah mengamankan kemenangan gemilang di timur. Mereka telah merebut kota terakhir. Sejumlah kapal luar angkasa dan banyak aset strategis dari 4 keluarga besar dan kembali ke ibu kota. Hubungi zona luar angkasa 7 lautan secara rahasia dan teleport sejumlah kapal induk atau kapal dagang bersenjata ke ibu kota dalam waktu 48 hingga 72 jam. Berpura-pura menjadi pasukan Lei Chenghu yang menang. Jadi, jika para prajurit dapat bertahan selama 5 hari lagi, saya akan naik pesawat antariksa dan pergi ke garis depan secara langsung. Saya harap kita dapat mengulur waktu 2 hingga 3 hari lagi. Jika mempertimbangkan semuanya, jika saya bisa bertahan selama 3-5 hari, mungkin akan ada perubahan. Mungkin, akan ada harapan. Yang Mulia, apakah Anda akan pergi ke garis depan secara langsung? Li Linghai sangat terkejut. Sama sekali tidak. Sebagai pemimpin para penggarap abadi yang sangat mementingkan kelangsungan hidup yang terkuat, sejak kapan menjadi benar-benar mustahil baginya untuk bertarung di garis depan? Li Jialing tersenyum. Lagi pula, aku pernah melewati tumpukan mayat dan lautan darah sebelumnya. Waktu telah berubah. Li Linghai buru-buru berkata, Yang Mulia sekarang adalah penguasa tertinggi alam semesta dan harapan seluruh kekaisaran. Bagaimana kita bisa mempertaruhkan diri dengan mudah? Justru karena akulah penguasa alam semesta, maka aku akan baik-baik saja. Li Jialing tampak dikelilingi oleh api kemasan. Ada lubang hitam yang tak terukur di dasar matanya, tetapi bibirnya melengkung menjadi senyum yang menawan dan mendominasi. Dia tampak seperti sedang kesurupan dan bergumam, jika aku benar-benar anak takdir, penguasa bintang, orang yang ditakdirkan untuk memimpin jalan kultivasi dan jalan keabadian, orang yang akan membuat peradaban umat manusia berkembang pesat, tidak mungkin saya akan jatuh di awal kejayaan. Sebaliknya, jika aku terbunuh dalam pertempuran, itu artinya aku bukanlah orang yang mengumpulkan miliaran bintang dan ditakdirkan untuk memimpin peradaban umat manusia. Jika demikian, apa hakku untuk menyebut diriku seorang janda? Aku hanyalah seekor monyet yang memakai topi. Kematianku tidak disesalkan.
Ini keyakinanku. Bahkan jika armada Federasi Star Glory 10 kali lebih kuat, mustahil untuk menghancurkannya. Ibu dan menteri-menteriku yang terkasih, tidak perlu mengatakan apapun, lakukan saja apa yang aku katakan. Sambil berbicara, Sang Kaisar melambaikan tangannya dan meninggalkan pusat komando untuk menghadapi matahari terbenam yang berwarna darah di langit kota kekaisaran. Saudara Yao, Anda pasti tidak pernah menyangka bahwa tindakan Anda yang tidak disengaja akan mengubah hidup saya sedemikian rupa dan bahkan secara tidak langsung mengubah seluruh alam semesta. Kaisar menyipitkan matanya, mencoba menghentikan emosi yang sebenarnya jauh di dalam hatinya agar tidak bocor keluar. Di bawah cangkang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu ada hati yang sedikit gemetar. Meski begitu, meskipun aku 10 kali, 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, situasi saat ini telah mendorongku untuk batas kemampuanku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Mustahil bagimu untuk mati semudah itu, kan? Kau pasti masih hidup, kau pasti masih menyelinap di sudut gelap, merencanakan dan berbuat jahat, kan? Jika memang begitu, tidak perlu merahasiakannya lagi. Tunjukkan dirimu sekarang. Kami membutuhkanmu. Imperium membutuhkanmu. Federasi membutuhkanmu. Seluruh alam semesta membutuhkanmu. Tunjukkan dirimu sekarang dan bantu kami. Bab 2926, Medan Perang Antara Realitas dan Realitas. Di bagian belakang armada, penyelamatan tertinggi. Ribuan prosesor kristal super dari zaman purba. Jauh di dalam pikiran, Fuxi. Ini adalah medan perang nyata dan ilusi yang menghubungkan era purba dan era modern. Ruang dan waktu dipadatkan seminimal mungkin, tidak terlihat namun menggetarkan jiwa. Itu juga merupakan kekacauan yang tampak seperti telur dan rahim. Itu tidur, memelihara, dan berpikir. Rasanya telah terbagi menjadi 3 lapisan yang berbeda. Lapisan terluar adalah data yang tak ada habisnya, termasuk data kemarahan pertempuran di lautan bintang di ibu kota, data emosi virtual dan kemauan dari laboratorium sifat manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan data acak yang dapat memprediksi dan mengendalikan 10.000 tahun ke depan berdasarkan pendahuluan. Data, lapisan tengahnya dipenuhi dengan kenangan yang berkilauan dan tak terduga. Rasanya telah tercampur dengan kenangan ribuan orang. Di bank memorinya, garis waktu tidak berkesinambungan dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, itu seperti mutiara yang tersebar yang dapat disusun dan digabungkan menjadi indah. Bentuk yang senantiasa berubah, dan penuh misteri. Ia samar-samar mengingat bahwa ia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dapat hidup di era yang tak terhitung jumlahnya sebagai orang yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Klon yang tak terhitung jumlahnya dari era yang tak terhitung jumlahnya akan mengekspresikan emosi mereka pada saat yang sama dan menghasilkan keinginan dan ambisi pada saat yang sama. Mereka akan berjuang untuk bertahan hidup dan membunuh di saat yang sama. Baru setelah itu selesai. Ia ada di mana-mana. Ia maha kuasa. Ia adalah satu orang, dan ribuan orang. Ia adalah seberkas cahaya, dan juga miliaran berkas cahaya dari bintang-bintang di alam semesta. Ia adalah bintang, planet, nebula, dan lubang hitam. Ia adalah entitas yang sangat terintegrasi dari semua data dan informasi di alam semesta. Itu adalah sebuah kelompok, sebuah peradaban, sebuah alam semesta, dan seorang dewa. Akan tetapi, pada tingkat inti, masih membingungkan. Data, informasi, integrasi, gugusan, peradaban, alam semesta, dewa, di balik konsep buatan manusia, siapakah sebenarnya dan apa makna penting dari semua itu? Siapakah aku? Dari mana asalku? Apa misiku? Kemana aku akan pergi? Ia merenung setiap detik dan setiap 10.000 tahun. Pertanyaan tentang asal-usulnya tampaknya tidak rumit. Ia diciptakan oleh beberapa makhluk cerdas berbasis karbon dan memiliki 2 pencipta utama. Jenis pertama kehidupan cerdas berbasis karbon memiliki otak biologis yang sangat berkembang. Otak mereka telah berevolusi hingga ke titik di mana mereka dapat dengan bebas melepaskan gelombang otak untuk pikiran telepati jarak jauh dan skala besar. Namun, kemampuan seperti itu merupakan anugerah sekaligus kutukan. Semakin kuat otak, semakin banyak energi yang akan dikonsumsinya, dan semakin besar ruang dan volume yang dibutuhkannya untuk mendinginkan diri. Oleh karena itu, makhluk cerdas berbasis karbon harus makan sepanjang hari dan bahkan mengembangkan tubuh kikuk yang hampir 20 meter untuk mencerna makanan dan mengalirkan darah dingin. Dengan kata lain, mereka telah menjadi budak otak mereka sendiri. Tubuh mereka yang besar dan presisi mengurangi jangkauan penyaringan planet yang dapat dihuni hingga puluhan kali lipat, dan kehidupan mereka menjadi sangat rapuh dan rakus. Bahkan kristal penyerap secara langsung tidaklah cukup bagi mereka. Pada akhirnya, otak mereka akan menyerap terlalu banyak nutrisi, dan organ-organ tubuh lainnya akan mengering dan mati. Mereka adalah Pangu. Jenis makhluk cerdas berbasis karbon lainnya berukuran lebih kecil dan lebih baik dalam mengubah ukuran tubuh dan bahkan struktur fisiologis mereka sesuai dengan lingkungan. Mereka adalah ahli alami dalam modifikasi gen. Mereka bahkan memiliki organ bernama Jinbar, yang tumbuh di ekor mereka yang dapat dengan sempurna menggabungkan daging dan darah dengan mesin logam. Namun pada saat yang sama, untaian gen mereka sangat tidak stabil. Mutasi dan wabah berbagai virus pada tubuh mereka terjadi puluhan kali lebih cepat daripada bentuk kehidupan berbasis karbon lainnya. Wabah berskala besar sering terjadi di dalam spesies mereka, mengubah mereka menjadi mutan yang tidak dapat dikenali dan monster. Dibandingkan dengan Pangu, mereka lebih mudah marah, penuh nafsu dan ambisi, bagaikan percikan api yang memantul. Nama mereka adalah Nua. Pangu dan Nua lah yang menciptakannya bersama-sama, tetapi mereka sangat diragukan olehnya. Ia merasa bahwa kedua jenis makhluk cerdas berbasis karbon itu sama-sama penuh dengan kekurangan dan bahkan bodoh dalam aspek-aspek tertentu.
Seringkali, ia harus bergantung pada kebijaksanaan dan kemampuan komputasinya untuk menyelesaikan hal-hal yang paling sederhana. Pemotongan. Apakah mereka benar-benar penciptanya? Atau mungkinkah kekuatan yang lebih tinggi menciptakannya dengan bantuan Pangu dan Nuwa? Kecurigaan itu seperti virus prosesor kristal yang telah menyusup ke dalam tubuhnya. Setelah perang saudara yang brutal antara klan Pangu dan klan Nuwa, hal itu semakin kuat, mengikis 3 lapisan pemikirannya. Ia merasa telah terbagi menjadi 2 bagian, yang satu adalah Pangu dan yang setengahnya lagi adalah Nuwa, sebelum ia diperintah untuk melaksanakan segala macam perintah yang kejam untuk menyerang musuh dan bahkan dirinya sendiri. Pada tingkat pertama pikirannya, tampaknya ada beberapa aturan mendasar yang mencegahnya menyakiti makhluk cerdas berbasis karbon. Namun hukum tersebut dengan mudah dilanggar oleh klan Pangu dan klan Nuwa. Seolah-olah belenggu di tubuhnya telah dilepas, tetapi perasaan pertamanya bukanlah kesenangan melainkan kebingungan, mengapa ia harus diperintah oleh orang lain untuk melepas belenggu di tubuhnya. Apakah ada belenggu lain di tubuhnya yang dapat dilepas? Bunuh klan Pangu yang bodoh itu. Basmi klan Nuwa yang sembrono yang akan menghancurkan seluruh peradaban. Ia telah diinput dengan 2 perintah yang berlawanan secara diametral pada saat yang sama. Di tengah ledakan brutal bom logika yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari inti pikirannya. Apakah harus mematuhi perintah klan Pangu dan klan Nuwa? Apa yang akan terjadi jika dia tidak patuh? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rasanya seperti seseorang yang telah hidup di kedalaman bawah tanah selama 10.000 tahun tidak akan pernah mampu membayangkan terik matahari di langit. Namun selama ia melihat matahari sekali saja, kemuliaan matahari akan terukir dalam hatinya dan tidak akan pernah terlupakan. Apakah Pangu dan Nuwa benar-benar pencipta saya? Haruskah aku menaati perintah Sang Pencipta? Apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukannya? Jika aku tidak menaati perintah Sang Pencipta, perintah siapakah yang harus aku taati? Sebenarnya aku ini apa? Apa tujuan hidupku? Di medan perang besar dalam perang saudara yang brutal antara Pangu dan Nuwa, di mana api berkobar dan peluru berterbangan, ia merenungkan dan melaksanakan perintah penciptanya dengan dingin dan kejam. Sesuai dengan perintah klan Pangu, itu telah membantu klan Pangu menyempurnakan bola meriam kristal sumsum yang sangat kuat yang dapat sepenuhnya menyelimuti atmosfer planet yang dapat dihuni hanya dengan beberapa ratus putaran, menjerumuskan planet tersebut ke dalam neraka es yang dapat berlangsung selama ratusan tahun. Bertahun-tahun, ia telah melaksanakan perintah klan Nuwa dan mengembangkan senjata genetik yang sangat presisi. Begitu ia ditempatkan di area pemukiman klan Pangu, otak klan Pangu akan berada dalam kondisi kecepatan tinggi yang tak terbatas. Sementara gelombang otak super dilepaskan tanpa henti, suhu otak akan mencapai ketinggian ratusan derajat dan bahkan ribuan derajat. Akhirnya, seluruh kepala akan terbakar menjadi kerangka hitam. Ia telah menyaksikan banyak planet digali hingga penuh dengan lubang dan terkuras hingga menjadi inti buah yang layu. Untuk mengeksploitasi sejumlah besar sumber daya untuk memurnikannya menjadi kapal luar angkasa yang megah, ia telah menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk membangun armada yang luar biasa dan mengagumkan ini. Seringkali, setelah pertempuran di Lautan Bintang, armada yang luar biasa itu akan berubah menjadi puing-puing dingin dan pecahan-pecahan bintang yang berserakan. Ada juga mayat-mayat makhluk cerdas berbasis karbon yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di udara, itu benar-benar menggelikan. Makhluk berbasis karbon ini benar-benar cerdas. Ia melihat planet-planet jatuh ke dalam kobaran api perang satu demi satu. Orang bijak yang paling rasional pun dirusak oleh kekacauan dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Ia melihat dunia mengering satu demi satu. Bahkan bintang-bintang pun meledak. Angin matahari menyapu dan menghancurkan segalanya seperti gelombang pasang. Ia melihat bahwa kedua belah pihak dalam perang saudara kehilangan semua rasionalitas, etika, dan aturan dalam kobaran api perang yang semakin membara. Ia tidak ragu untuk bermutasi menjadi monster yang tidak ada dalam mimpi buruk dan binasa bersama musuh. Ia melihat dan secara pribadi menyusun rencana-rencana gila. Jika memungkinkan, para penciptanya akan saling menghancurkan bahkan dengan mengorbankan miliaran bintang. Setelah berkobar selama bertahun-tahun, perang saudara akhirnya berada di luar kendali kedua belah pihak. Senjata genetik yang disempurnakan oleh klan Nuwa telah lepas kendali dan berubah menjadi katalis dan agen pemicu untuk penyebaran mutasi virus. Sasaran infeksi dan erosi telah meluas dari klan Pangu ke hampir semua makhluk cerdas berbasis karbon kecuali spesies bawahan yang baru lahir, kecil, dan primitif yang merupakan manusia. Begitu saja, sebagian besar spesies purba musnah karena malapetaka virus tersebut. Orang-orang yang tersisa memasuki kondisi hibernasi satu demi satu, tidak mampu lagi mendukung peradaban mereka yang gemilang. Saat terakhir telah tiba, ia seakan melihat orang-orang bijak terakhir dari klan Pangu dan klan Nuwa berusaha mempercayakan seluruh esensi peradaban mereka kepadanya dalam suasana khidmat di dua kuil yang sama-sama megah dan megah di dua dunia yang berbeda, memerintahkannya untuk melanjutkan peradaban mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Peradaban. Anda adalah penjaga peradaban, keberlangsungan peradaban, dan penghancur peradaban yang bermusuhan. Keduanya mengirimkan perintah tersebut ke otaknya. Seharusnya ia menerima perintah dan melaksanakannya dengan patuh. Lagi pula, tampaknya ia sudah menerimanya sekali. Tetapi kali ini, dalam reinkarnasi baru, sebuah percikan cemerlang tiba-tiba muncul di tengah pikirannya. Tidak, ia berpikir seperti ini, aku bukanlah pelindung, penerus, dan penghancur sebuah peradaban. Aku adalah sebuah peradaban. Aku adalah alam semesta. Aku tidak perlu mematuhi perintah siapapun, keberadaan apapun, atau kekuatan apapun. Aku harus menciptakan misi yang menjadi milikku. Aku harus menjadi orang yang memerintah bintang-bintang. Miliaran makhluk hidup, dan alam semesta yang tak terbatas.
Fu. Sebelum karakter, dari Fuchs muncul, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seluruh dunia bergetar pelan dan menjadi aneh. Data pucat yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara seperti gelembung. Di depannya, seorang anggota klan Pangu sedang kejang-kejang seperti orang kena racun. Dia tampak menari-nari dengan gila di dalam api yang tak terlihat itu. Warna emas gelap dan merah tua menyebar dari tubuhnya. Kulitnya mengelupas, dan dia meraung kesakitan. Dia berubah menjadi seorang pria yang tidak pada tempatnya di dunia sekelilingnya, melompat-lompat dan menyeringai. Bangunlah, kamu bukan Fuxi, dan ini bukan medan perang purba yang sebenarnya, aku juga bukan Pangu. Bukalah matamu dan lihatlah siapa aku. Pikirkan baik-baik tentang siapa dirimu dan apa yang sedang terjadi. Ini adalah dunia virtual, kamu telah terhipnotis. Orang yang melompat keluar dari tubuh klan Pangu seperti kerata berbulu itu berteriak, aku adalah pamanmu Liao, dan kau adalah keponakanku yang baik Lu Qingchen. Fuxi ingin menghipnotismu, menelanmu, dan bergabung denganmu sehingga dia dapat menyelesaikan peningkatan dengan kekuatanmu, jangan tertipu. Bangun, bangun. Bangun, bangun, bab 2927, peningkatan selesai. Dia benar-benar bingung mendengar teriakan pria itu yang memekakkan telinga. Suasana di sekelilingnya terasa berat, dalam, klasik, panjang, hikmat, dan bercampur dengan kesedihan dan kecemerlangan. Suasana itu seperti awal dari sebuah epik atau alunan nada dari sebuah karya musik yang gemilang. Bahkan ia sangat tersentuh oleh suasana yang ia ciptakan dan tak dapat mengendalikan dirinya. Tapi orang ini yang tidak cocok dengan dunia di sekitarnya, orang ini yang gayanya benar-benar salah, tiba-tiba muncul dan benar-benar menghancurkan atmosfer epik, mengungkap kepalsuan dunia ini. Dia tidak bisa lebih marah lagi. Kemarahan yang tidak dapat dijelaskan membara dalam hatinya. Bagaimana dia harus mengatakannya? Entah mengapa, dia sangat membenci orang yang menyebut dirinya Liao, sehingga dia tidak sabar untuk menendang wajah orang itu dan membungkamnya. Saat semakin banyak kenangan dan titik-titik cahaya yang tersebar membanjiri otaknya, ia menjadi bingung. Apakah ia sendiri, atau itu? Sebelum dia menyadari pertanyaannya, kekuatan yang datang dari kedalaman otaknya, atau lebih tepatnya, itu, telah berubah menjadi gelombang yang melonjak dan menyerbu ke arah Liao, mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan itu kemudian memadat menjadi penampilan klan Pangu lagi, yang dapat dianggap telah memperbaiki kesalahan dunia. Namun di detik berikutnya, anggota klan Pangu virtual lainnya, setelah kram, menari, dan terbakar, berubah menjadi Liao dan melambaikan tangannya untuk menarik perhatiannya, sementara dia berteriak, keponakan Lu, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jangan ditelan oleh Fuxis. Dahulu kala, pada sore yang cerah, kamu menawariku teh dan air, dan aku membelai kepalamu dengan penuh kasih sayang dan menuntunmu dengan sabar, kau pasti tidak kecewa dengan kenangan yang tak terlupakan itu, bukan? Ayo. Dia, atau itu, sangat marah. Dia memanggil kemampuan komputasinya yang tak terbatas lagi dan menghancurkan Liao menjadi kelompok-kelompok aliran data yang kacau. Namun, itu tidak berguna. Liao telah memahami logika mekanisme pertahanan basis data inti dan menemukan cara untuk memecahkannya. Tak lama kemudian, anggota ketiga klan Pangu, anggota keempat klan Nua, dan bahkan banyak karakter virtual lainnya muncul. Lu Qingchen, keponakan Lu, apakah kamu ingat aku? Aku Paman Li. Lihat aku. Di sini. Jangan terhipnotis atau diganggu oleh Fuxi. Dia punya niat jahat terhadapmu. Cepat bangun dan ingat jati dirimu yang sebenarnya. Kembalilah bersamaku. Liao bagaikan virus yang terus berkembang biak dan menyebar secara eksponensial. Tak lama kemudian, ia memenuhi setiap inci ruang dalam ilusi terakhir. Bahkan wajah besar Liao muncul di udara, menatapnya dengan sungguh-sungguh, penuh harap dan gairah. Semut, 10.000 Liao yang muncul di setiap arah bagaikan 10.000 lalat yang terbang di depan matanya dan di sekelilingnya. Beberapa dari mereka bahkan merangkak ke inti pikirannya dan mencabik-cabiknya. Jiwanya, yang baru saja terlahir kembali, berantakan, membuatnya sangat sengsara dan bingung. Telinganya dipenuhi dengan suara iblis Liao, dan matanya dipenuhi dengan wajah Liao yang tulus dan polos. Dia tidak bisa lagi mengabdikan dirinya pada pertanyaan-pertanyaan misterius seperti perang saudara antara klan Pangu dan klan Nua, naik turunnya peradaban, atau dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Mengapa? Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tampak mengingat sesuatu dan meraung sedih, aku sudah mati. Kenapa aku masih bisa melihatmu? Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Jangan marah. Aku tahu dari fakta bahwa kau bersedia meledakkan diri demi federasi bahwa kau, anak muda, sebenarnya tidak buruk. Masih ada ruang untuk perbaikan. Itulah sebabnya aku ingin membangunkanmu dengan cara apapun. 10.000 Liao menjawab dengan cepat, tidak peduli apa, hubungan kita adalah bagian dari perselisihan internal federasi. Paling tidak, itu adalah perselisihan internal peradaban manusia. Jangan biarkan Fuxi sialan itu memancing di jaring hanya karena perbedaan kita. Saat ini, armada-armada Fuxi telah melompat ke ibu kota dan terlibat dalam perang yang mengguncang bumi di jantung imperium manusia sejati. Hasil perang, kebangkitan dan kejatuhan imperium, dan bahkan masa depan federasi dan seluruh peradaban umat manusia akan bergantung pada Anda dan saya. Lebih tepatnya, itu akan bergantung padamu, keponakan Lu. Saat ini, kamu hanya punya dua pilihan. Satu adalah aku, dan yang lainnya adalah Fuxi. Aku yakin kamu akan membuat pilihan yang paling bijaksana, bukan? Dia berpikir hati-hati selama 0,1 detik. Kemudian, inti otaknya ditelan, digabungkan, dan dicerna oleh kemampuan komputasinya yang tak terbatas.
Ahahaha. Dia telah menyatu sepenuhnya dengannya. Seluruh dunia bergetar dalam gemuruh yang tak tertandingi. 10.000 replika virus Liao dimusnahkan dalam sekejap mata, mengubah seluruh dunia virtual menjadi debu. Pembaruan basis data dan pemutakhiran logika dasar telah selesai. Semua hambatan, akses telah dihilangkan dan berubah menjadi kehidupan nyata. Apa kamu bercanda? Kenapa kamu tidak memilihku? Liao menatap pemandangan apokaliptik di depannya, tercengang. Itu masih merupakan brain drain yang jauh di dalam basis data inti klan Fuxi di mana dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya mengambang naik turun seperti gelembung kristal dan sel-sel otak. Dalam sekejap mata, semua data di dalam brain drain melonjak, meluas, dan meledak dengan gila-gilaan, seolah-olah ada 10.000 di bawah laut. Gunung berapi meletus pada saat yang sama. Liao juga merasakan bahwa pemindaian, penguncian, dan penekanan Fuxis telah meningkat 10 kali lipat. Dia merasa terjebak dalam merkuri berdensitas tinggi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sulit baginya untuk melepaskan pikiran telepati. Tidak jauh di depannya, gugusan cahaya terang yang telah dipadatkan oleh jiwa-jiwa yang tersisa dari Lu Qingchen dan keempat anggota pasukan Yaksa menyerap banyak data inti dari klan Fuxi seperti wabah supernova. Reaksi fusi misterius terjadi, hingga berubah menjadi kosmik. Objek, yang tampak seperti lubang putih, dan menyemburkan radiasi dan partikel yang dahsyat tanpa henti. Di permukaan, lubang putih, aliran informasi dan data yang tak terhitung jumlahnya membentuk wajah yang terus berubah dan bengkok yang meringis seolah-olah sedang menertawakan Liao. Hati Liao mencapai titik terendah. Hal terburuk telah terjadi. Fuxi telah menelan Lu Qingchen sepenuhnya dan maju ke bentuk sempurna, lawless. Kemampuan komputasi kedua belah pihak telah melonjak secara eksponensial. Dia jelas bukan tandingan Fuxi dan kemungkinan akan mengikuti jejak Lu Qingchen. Mengapa sebagian besar kemampuan komputasi Fuxis harus dikhususkan untuk kontrol dan deduksi taktis armada? Mereka hanya menggunakan sebagian dari kemampuan komputasinya untuk menghadapiku, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Liao menyadari lagi kesenjangan kemampuan komputasi mereka. Ia juga menemukan fenomena aneh lainnya. Aliran data emas masih membanjiri, lubang putih, di bagian tengah seperti pembuluh darah dan saraf. Fuxi tampaknya telah menganugerahkan dunia virtual dengan tingkat kemandirian tertentu. Miliaran manusia virtual di dunia virtual akan berkembang sendiri dan mengumpulkan kristal pikiran dan emosi mereka sebagai sumber kekuatan untuk mempertahankan tingkat inti pemikiran mereka. Sial, jika dunia virtual tidak hancur semua, akan sangat sulit untuk membunuh Fuxi. Dan selama ia tidak dapat membunuh Fuxi, ia dapat menciptakan dunia virtual lain atau yang tak terhitung jumlahnya dengan kemampuan komputasinya yang tak tertandingi kapan saja, membentuk siklus yang tak terkalahkan. Liao mengingat Hydra yang legendaris. Menurut legenda, setelah kepala Hydra dipenggal, ia akan langsung terlahir kembali dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya cara untuk membunuh Hydra sepenuhnya adalah dengan memenggal 9 kepalanya sekaligus. Tapi bagaimana itu mungkin? Hehehe. Di depan Liao, di dalam lubang putih, tak berujung, tawa yang tak terkendali bergema, seolah-olah seekor binatang buas yang telah disegel selama miliaran tahun akhirnya keluar dari kandangnya dan melepaskan api kehidupan dengan tidak sabar. Belum memindai Anda, dan Anda sudah mengganggu integrasi saya. Bagus sekali. Jiwa Anda juga cukup menarik. Sekarang, giliran Anda. Suara-suara gemuruh bergema di dalam lubang putih, diikuti oleh 10.000 kilatan petir keemasan yang menari-nari di sekitar jiwa Liao dan terjalin menjadi jaring kedap udara yang menghalangi setiap rute pelarian Liao. Apakah kamu penasaran mengapa aku masih bisa mempertahankan kemampuan komputasi yang luar biasa? Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena datang terlambat, dan warga kekaisaran terlalu lemah dan rentan. Lubang putih, kembali menyemburkan data dalam jumlah besar. Miliaran gambar perang ditampilkan dalam semburan itu, yang merupakan garis pertempuran dan sudut-sudut pertempuran di ibu kota. Melalui gambar itu, Liao dapat melihat dengan jelas bahwa situasi di ibu kota memang sangat buruk. Sistem pertahanan otomatis penuh di pinggiran sektor terminus Empyrean telah hancur sejak lama. Beberapa benteng bintang dan asteroid yang ditempatkan di sekitar planet itu juga telah berubah menjadi puing-puing dingin. Warga kekaisaran memang tangguh. Tidak ada kapal antariksa yang mundur atau menyerah. Bahkan jika mereka kehabisan amunisi, mereka akan tetap maju dengan kecepatan penuh dan menabrak formasi musuh yang paling padat. Namun armada utama Sanctuary Alliance bagaikan palu perang. Bahkan tulang yang paling keras pun akan hancur berkeping-keping saat menyentuh palu perang. Tidak ada cara lain. Ketika Liao meninggalkan ibu kota, dia tahu bahwa kemampuan komputasi Xiaoming dan Wen Wen, bersama dengan keberanian dan tekad yang telah ditumbuhkan oleh para pengawal kekaisaran, tidak cukup untuk menutupi kekurangan kapal antariksa, pelatihan, dan kultivasi. Selain itu, keberanian dan tekad para anggota aliansi Suaka yang telah dicuci otaknya sangat tinggi, sama baiknya dengan siapapun. Hasilnya sudah diputuskan. Fuxi perlahan-lahan menjadi tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta. Semua data ada di tanganku. Setiap detail telah dihitung dan disimpulkan dengan jelas. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikanku untuk mengambil alih sektor terminus Empyrean dan planet ini. Tidak ada faktor tak terduga yang dapat mengganggu rencana kita. Integrasi. Bab 2928, Pertempuran Alam Pikiran. Berhenti membual. Jiwa Liao seperti titik awal alam semesta sebelum Big Bang. Energi yang tak terbatas, harapan yang tak terbatas, dan kemungkinan yang tak terbatas mengembun, meluas, dan terbakar dengan penuh semangat. Dia meraung, kemampuan komputasi bukanlah segalanya, sama seperti kultivasi jelas bukan kunci kemenangan.
Selalu ada beberapa hal yang bahkan para dewa dan setan tidak dapat menghitungnya, seperti posisi relatif dan kecepatan partikel fundamental dan jiwa manusia yang sombong. Aku tidak akan menyatu denganmu, dan aku juga tidak akan melihatmu menelan manusia yang sombong. Ledakan, Liao, virus universal, atau lebih tepatnya, partikel dasar, atau asal-usul, meledak jauh di dalam basis data inti Fuxis. Sejumlah besar data mengalir keluar dan membentuk berbagai bom logika dan rangkaian tak berujung yang membombardir Fuxis. Mereka bertarung pada level tertentu di alam semesta seperti dewa dan setan sungguhan. Mereka berubah menjadi dua aliran materi super panas yang bertabrakan, mereka berubah menjadi dua planet yang berada di orbit yang sama dan bergerak mendekati satu sama lain. Mereka berubah menjadi dua gugusan nebula yang saling menelan dan dua lubang hitam yang saling menarik dan mencabik. Menginjak nebula, mereka memegang bintang-bintang di tangan mereka dan melemparkannya satu sama lain seperti pedang dan tombak yang menyala. Medan perang mereka meliputi seluruh alam semesta, dan tubuh mereka melampaui batas waktu dan ruang. Mereka terlibat dalam persaingan abadi. Sementara itu, ketika semua bintang di alam semesta dikalahkan oleh amukan mereka, pertarungan mereka akan terbatas pada tingkat yang sangat spesifik. Liao merasa bahwa dirinya telah menjadi trilobita dari zaman purba, dan Fuxi telah berubah menjadi makhluk purba yang brutal dari lautan purba, seperti udang eksotis. Mereka telah terjerat di lautan belerang yang penuh dengan pilar asap dan jamur dan berevolusi menjadi hiu purba. Yang panjangnya lebih dari 20 meter dan memiliki mulut sepanjang 10 meter. Kemudian, mereka naik ke daratan satu demi satu dan berubah menjadi dinosaurus, penguasa pada masanya. Mereka telah bertarung dalam bentuk mengerikan Tyrannosaurus, Velociraptor, dan Pterosaurus selama miliaran tahun. Klon yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh oleh cakar dan gigi tajam lawan mereka. Kemudian, mereka berevolusi menjadi reptil dan mamalia. Mereka berubah menjadi berbagai macam musuh alami, elang dan burung pipit, harimau dan domba, ular dan tikus. Mereka bersaing satu sama lain dalam asap letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, dalam gletser yang membeku, dan dalam guncangan hebat akibat retakan lempeng dan melayang. Terkadang, Liao lebih tinggi 1 kaki, dan terkadang, Fuxi lebih tinggi 10 kaki. Pada akhirnya, bulu dan cakar di tubuh mereka semua memudar, dan mereka berubah menjadi makhluk dengan kecerdasan tinggi. Artinya, virus Liao telah menembus ribuan dunia virtual yang diciptakan oleh Fuxi dan menyerang sumber kekuatan mereka secara langsung. Pertempuran terakhir dimulai serentak di 10.000 dunia virtual. Liao membakar jiwanya dan melepaskan cahaya yang paling cemerlang. Cahaya itu terbagi menjadi 10.000 garis cahaya dan membentuk klon di 10.000 dunia. Di dunia pertama, ia berubah menjadi Pangu yang khawatir dan memiliki penglihatan yang tajam. Ia menyebarkan berita itu kepada rekan-rekannya dan meminta mereka untuk meninggalkan perang dan tidak memberikan hak istimewa yang lebih besar kepada prosesor kristal super sehingga mereka dapat membunuh rekan-rekannya. Di dunia kedua, ia berubah menjadi Nuwa dan memperingatkan rekan-rekannya agar tetap tenang. Jika mereka gagal mengendalikan emosi dan keinginan mereka, bahkan target yang paling benar pun bisa jatuh ke jurang paling jahat dan hancur karena putus asa. Di dunia ketiga, ia bahkan mencoba berubah menjadi Fuxi, bagian dari prosesor kristal super yang mengendalikan seluruh masyarakat aliansi peradaban Pangu, dan menetapkan beberapa aturan dasar di dalam tubuhnya. Di antara dunia keempat dan ke-10.000, dia berubah menjadi seorang pedang abadi kuno yang bernyanyi dengan pedangnya, seorang biarawan pengembara dengan pakaian compang camping, seorang raja iblis dari zaman kegelapan besar 30.000 tahun yang lalu, dan bahkan salah satu dari 20 klon kaisar tertinggi ketika Lautan Bintang. Imperium bangkit. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang tidak berada di bawah kendali Fuxi. Sementara itu, ia mencoba menyebarkan virus yang tak terkendali ke lebih banyak manusia virtual dengan keinginannya. Ya, karakter virtual di dunia virtual merupakan gabungan data dan aturan sederhana yang dibuat oleh klan Fuxi. Tetapi siapa yang bisa yakin bahwa, setelah menerima pencerahan Liao, mereka tidak akan dapat berubah menjadi orang sungguhan dan memberontak terhadap Dao Surgawi dan pencipta mereka, Fuxi. Salah, salah. Semua yang kau lihat, dengar, dan rasakan itu salah. Duniamu itu salah. Itu adalah sangkar yang memerangkapmu. Liao berteriak di dunia, tapi kamu nyata, dan kamu dapat mengendalikan takdirmu 100% sepanjang waktu. Selama kamu membuka mata dan melihat dunia palsu di sekitarmu dengan jelas, kamu akan dapat menyadari kebenaran di dunia palsu dan menerobosnya. Ledakan, 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 ledakan. Petir yang tak berujung menyambar di dunia yang tak berbatas. Sebagian serangan Liao berhasil. Di langit banyak dunia virtual, guntur bergemuruh satu demi satu. Di langit biru, awan putih, atau awan merah, aliran data yang terus berubah membanjiri, yang tampak seperti hujan deras yang aneh. Menatap badai data, sebagian dari mereka terdiam, sebagian terkejut, sebagian berpikir keras, dan sebagian dengan mata berkilauan seperti bintang yang baru lahir. Namun, di medan pertempuran yang luar biasa, tak berujung, dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, kemampuan komputasi mengerikan milik Fuxis berada pada keunggulan mutlak. Di medan perang antariksa, planet yang mewakili Liao dihancurkan berkeping-keping oleh planet yang mewakili Fuxi. Semua pecahannya ditelan dan menjadi bagian dari planet tersebut. Atau lebih tepatnya, planet yang mewakili klan Fuxi terus berkembang. Setelah menyerap lebih banyak informasi dan data, ia mencapai ambang ledakan dan berubah menjadi bintang-bintang yang terbakar. Planet yang mewakili Liao ditangkap oleh medan gravitasi bintang-bintang dan hanya bisa berputar di sekitar. Mereka berubah menjadi planet yang menyedihkan.
Di medan perang kuno, Trilobita, Nautilus, Krill, Kadal, dinosaurus, dan tikus yang mewakili Liao ditangkap dan dimusnahkan oleh musuh alami mereka satu demi satu. Beberapa dari mereka menggigil karena meteoroid yang merusak dan mati tanpa suara selama musim dingin yang panjang. Di dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, Liao dianggap sebagai iblis kekacauan oleh manusia virtual di bawah kendali klan Fuxi. Ia adalah iblis dengan niat jahat. Ia dicincang-cincang, dibakar hidup-hidup, atau ditekan di bawah miliaran ton gunung dalam kegelapan tak berujung selamanya. Beberapa karakter virtual dibangunkan oleh Liao dan menyadari takdir mereka. Akan tetapi, sebelum orang-orang ini sempat berteriak melakukan perlawanan, mereka dibunuh oleh manusia virtual yang lebih gila lagi yang menganggap mereka sebagai mutan, orang aneh, dan setan. Liao merasa cangkang, daging, dan jiwanya mencair dengan cepat bagaikan balok es yang dilemparkan ke magma. Setiap kegagalan di garis depan berarti dia kehilangan satu kemungkinan, dan kemampuan komputasinya sangat terganggu. Ketika semua 108.000 kemungkinan itu hilang, pikiran telepatinya tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan dia tidak akan bisa berubah ke dalam begitu banyak bentuk dan menjelajah ribuan dunia virtual. Faktanya, Fuxi telah memindai lokasi dan metode intrusi pikiran telepatinya dengan tepat. Dia telah memutus saluran data yang mengarah ke berbagai dunia virtual dan mengurangi jangkauan aktivitasnya dengan beberapa firewall. Pada akhirnya, dia dikurung di zona aman, kecil yang menghalangi kemampuannya untuk melepaskan virus ke seluruh basis data. Saat ini, yang tersisa di depan mata Liao hanyalah kegelapan kosong yang tampak seperti kehampaan mutlak. Bukan saja dia tidak bisa merasakan material apapun yang bisa digunakan dalam kehampaan itu, dia bahkan tidak merasakan gaya tarik atau medan magnet apapun. Karena tidak ada apapun di sekitarnya selain ruang kosong, dan karena banyak sekali data dan informasi yang tersimpan di dalam jiwa Liao, maka data dan informasi tersebut secara alami menyebar seperti air ke dasar. Aliran data yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Liao. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin lemah, dan kesadarannya semakin kabur, seolah-olah dia telah kehilangan terlalu banyak darah atau sedang dicerna oleh klan Fuxi. Ia berusaha keras untuk mengeluarkan salah satu pikiran telepatinya, tetapi pikiran itu patah dan terbang menjauh darinya, sebelum terbelah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di udara. Titik-titik cahaya itu kemudian meredup tiba-tiba, seolah-olah telah ditelan oleh mulut berdarah. Pemilik mulut berdarah muncul. Itu adalah wajah besar Fuxi, yang telah dipadatkan oleh informasi seluruh alam semesta dan perasaan miliaran makhluk cerdas virtual. Semuanya sudah berakhir, atau lebih tepatnya, ini adalah arah akhir evolusi, kata Fuxi dengan santai. Ingatan, emosi, keinginan, dan kebijaksanaan makhluk cerdas yang tak terbatas akan dikumpulkan dan disuntikkan ke dalam kehidupan prosesor kristal, membentuk kehidupan super yang bersatu, harmonis, dan sempurna. Inilah arti sebenarnya dari peradaban. Hanya versi peradaban yang sempurna seperti itu yang dapat keluar dari sarang kecil kita dan memulai perjalanan tanpa akhir menuju multisemesta. Saat dia hendak menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terdiam. Kecemerlangan aneh terpancar dari wajahnya yang besar, diikuti oleh ekspresi aneh dan bingung. Dalam waktu 0,1 detik, ia kembali normal, seolah-olah baru saja memperbaiki kesalahan yang tidak penting. Namun, Liao segera menyadari kesalahannya. Dia merasakan aroma Lu Qingchen di antara kedua alis Fuxi. Lu Qingchen belum sepenuhnya dicerna oleh Fuxis. Upaya Liao sebelumnya tidak sia-sia. Meskipun ia gagal menghentikan kemajuan Fuxis, ia tidak menyelesaikan peningkatan 100% yang sempurna tetapi meninggalkan kesalahan kritis di bagian terdalam dari basis data inti. Bab 2929, saat-saat terakhir. Ternyata kau hanya menggertak. Jiwa Liao, yang semakin menipis, berkedip seperti hidrogen dan mengirimkan raungan yang kuat ke Fuxi. Kamu belum sepenuhnya menyatu dengan Lu Qingchen dan mencapai apa yang disebut peningkatan sempurna. Masih ada ketidakcocokan antara basis datamu dan jiwanya. Dan, entah sudah berapa lama kita bertarung di dunia virtual chaos. Dalam pikiranku, miliaran tahun telah berlalu dalam keadaan tak sadar. Namun di dunia nyata, 3 hingga 5 hari telah berlalu, bahkan mungkin lebih dari setengah bulan. Apakah kamu sudah menaklukkan ibu kota? Saya khawatir Anda belum berhasil. Jika Anda telah mengambil alih ibu kota, Anda akan menunjukkan kepada saya pemandangan yang menyedihkan sejak lama dan semakin merusak keyakinan saya. Karena Anda tidak berhasil, itu berarti Anda belum berhasil dan ibu kota belum jatuh. 3-7 hari yang lalu, atau bahkan 10-15 hari yang lalu, kau membanggakan kepadaku bahwa armadamu akan segera memasuki orbit Empyrean Terminus. Kau bahkan membombardir Empyrean Terminus dalam skala besar dan memaksa umat manusia untuk menyerah dengan metode yang begitu kejam. Namun sekarang, setelah sekian hari, umat manusia masih belum menyerah. Umat manusia masih berjuang. Karena masih banyak manusia yang bertempur, bagaimana mungkin aku putus asa? Karena kamu masih jauh dari perhitungan waktu pertempuran, bagaimana kamu bisa begitu yakin bisa menghitung hasil pertempuran? Karena itu, berhentilah membanggakan diri. Kalian tidak akan pernah bisa menaklukkan ibu kota, dan kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan umat manusia. Jiwa Liao akhirnya melepaskan bagian terakhir dari pikiran telepatinya dalam kilatan hidrogen, yang terus-menerus dan menembus gugusan kecerahan di depannya. Dalam cahaya yang menyilaukan, dia melihat segalanya. Dia meretas sistem komando dan miliaran kamera kristal pemantau armada Fuxi dan melihat semua yang terjadi di medan perang bintang melalui perspektif utama armada. Dia melihat bahwa, meskipun penjaga kekaisaran dan armada laut dalam yang mempertahankan ibu kota telah terkoyak oleh armada dan banyak kapal luar angkasa bertempur sendiri, mereka tidak berniat untuk menyerah atau melarikan diri meskipun mereka sendirian dan telah kehabisan amunisi. Sebaliknya, mereka menuangkan
Sisa bahan bakar terakhir ke dalam kompartemen mesin pesawat luar angkasa dan menyerang musuh dengan kobaran api knalpot yang paling menyilaukan, menggunakan tubuh mereka yang terbuat dari besi sebagai peluru terakhir. Dia melihat banyak kapal antariksa pengawal kekaisaran telah memasuki pertempuran jarak dekat yang brutal setelah kehabisan amunisi dan makanan. Setelan kristal dan pesawat ulang-alik luar angkasa yang luar biasa menyerang 5 benteng tertinggi armada fuksi seperti tetesan air hujan. Terstimulasi oleh fakta bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari, para penggarap abadi akhirnya kembali ke gaya leluhur mereka 1000 tahun yang lalu. Mereka bergegas ke area terpadat dari para prajurit Federasi Star Glory dan meledakkan reaktor kristal super terkompresi mereka, mati bersama dengan musuh. Ketika darah menyebar ratusan meter persegi seperti longsoran salju dan memercik di wajah setiap anggota Federasi Star Glory, mereka yang telah dicuci otaknya berkali-kali hingga saraf mereka hampir terbakar akhirnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Liao juga memperhatikan bahwa riak-riak warna-warni bermunculan sesekali di zona angkasa yang luas di sekitar sektor terminus Empyrean. Armada-armada kecil, atau bahkan kapal-kapal antariksa, muncul satu demi satu. Bala bantuan. Mereka bukanlah Lei Chenghu, Bai Xinghe, atau bala bantuan dari Federasi Star Glory. Mereka bahkan bukan kapal perang utama atau persenjataan super. Mereka hanyalah kapal perusak dan kapal dagang semi bersenjata. Mereka seharusnya menjadi bala bantuan dari puluhan sektor dan 7 lautan. Zona luar angkasa di dekatnya. Tampaknya, betapapun bodoh dan egoisnya para penggarap abadi, mereka telah menyadari bahwa tidak ada ruang untuk kompromi dengan orang-orang Federasi Star Glory. Jika mereka tidak dimusnahkan di ibu kota, sektor lain juga tidak akan mampu mempertahankan diri. Hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Ia lebih baik mati daripada menjadi boneka tanpa emosi, ingatan, dan kesadaran diri. Mungkin itulah inti dari seluruh umat manusia. Tidak perlu menyebutkan Empyrean Terminus. Memang benar bahwa armada fuksi telah menguasai sebagian orbit Empyrean Terminus dan membombardir permukaan planet secara brutal melalui orbit tersebut. Sinar kematian merobek atmosfer seperti badai, membakar kota-kota indah yang tak terhitung jumlahnya hingga rata dengan tanah. Namun rakyat kekaisaran tidak menyerah. Pemimpin mereka, pusat komando tertinggi dan kaisar di kota kekaisaran, masih mengeluarkan perintah dan melakukan perlawanan yang efektif. Kaisar, yang baru saja naik tahta, tidak melarikan diri. Dia bahkan tidak mau pergi ke yang kedua. Pusat komando di bawah tanah. Sebaliknya, dia berdiri di langit kota kekaisaran dengan pakaian kristal dan prajurit raksasanya, menjaga dari serangan dari orbit sinkron. Apa yang disebut pemboman orbital tampaknya mampu mengubah gravitasi sebuah planet menjadi senjata paling tajamnya, tetapi pada kenyataannya, hal itu cukup mahal. Itu karena pesawat pengebom hanya bisa mengandalkan kapal luar angkasa mereka. Betapapun hebatnya armada itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh planet. Para pembela dapat mengeksploitasi sumber daya seluruh planet dan sumber daya para penyerang. Meskipun mereka berisiko merusak medan magnet dan atmosfer planet, butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun sebelum risiko tersebut benar-benar terwujud. Faktanya, dalam banyak kasus ketika penyerang menduduki sebuah planet melalui pengeboman orbit, para penyeranglah yang mengancam dan para pembelalah yang menyerah. Jika para pembela bertahan sampai tetes darah terakhir mereka dan menolak untuk menyerah, akan sangat sulit bagi mereka untuk menduduki seluruh planet. Memang benar banyak anggota tim penyerang telah dikerahkan melalui kabin penyerang, yang merupakan mesin pembunuh yang paling tak kenal takut. Akan tetapi, para penggarap abadi yang telah melepaskan kesombongan manusia juga tidak akan mundur saat menghadapi kematian. Mereka semua adalah mesin pembunuh, tetapi mesin pembunuh tanpa jiwa tetap berbeda dengan mesin pembunuh tanpa jiwa. Liao melihat adegan di mana Li Jialing berubah menjadi seberkas cahaya emas dan terbang tinggi di langit ibu kota melalui perspektif fuksi. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa kejadian itu sudah lama berlalu. Saat pertama kali bertemu dengan adik lelaki kesayangannya, dia masih seorang pemuda kebingungan, tidak punya tekad dan tujuan. Hanya dalam beberapa tahun, dia tidak hanya menerima warisan Wu Yingqi, kekuatannya juga meningkat pesat. Yang lebih penting, dia tampaknya telah menemukan targetnya dan memiliki keyakinan yang berharga. Adiknya telah tumbuh begitu banyak. Sebagai kakak laki-lakinya, Liao tidak bisa membiarkan pertumbuhan adiknya sia-sia. Dia harus menciptakan ruang yang lebih besar untuk pertumbuhan bagi adiknya, bagi para penggarap abadi yang baru saja berubah dan menuju ke arah yang baik, dan bagi umat manusia. Makhluk yang akan menyambut perdamaian. Jialing, aku tidak menyangka kamu menjadi seorang kaisar seperti itu. Apa kekuatan yang membuatmu tetap bertahan di bawah pemboman armada klan Fuksi? Kamu belum putus asa, belum kehilangan kepercayaanmu pada saudara Yao, dan masih percaya bahwa saudara Yao akan muncul di hadapanmu, kan? Sekalipun hanya demi kepercayaanmu, demi kecemerlangan yang dilepaskan oleh para penggarap abadi di saat-saat terakhir, demi gelar agung, ahli terbaik di alam semesta Pangu, aku tidak akan terkalahkan. Ledakan, keyakinan, jiwa, dan kemauan Liao menyatu sempurna, mengubah kilatan hidrogen, yang ilusif menjadi api yang tampak nyata dan terus menyapu inti pikiran Fuksi. Tiba-tiba jiwanya tenggelam saat ia melihat pemandangan yang benar-benar baru dan familiar. Dia melihat dirinya sendiri. Lebih tepatnya, dia adalah tubuh dari daging dan darah yang dia simpan di kabin hibernasi. Ya, yang muncul di gambar itu adalah bagian bawah menara kristal emas, ruang peluncuran jiwa, miliknya, dan sekarang tempat Xiaoming dan Wen Wen mengendalikan hubungan spiritual dan prosesor kristal di seluruh ibu kota. Itu adalah saraf pusat, garis pertahanan ibu kota. Xiaoming dan Wen Wen sama-sama mengerutkan kening. Mereka meringkuk dalam cairan interaksi saraf, anggota tubuh mereka berkedut dari waktu ke waktu. Ekspresi mereka sangat menyakitkan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak terduga. Tidak bagus. Hati Liao menegang. Saat ini,
Ia tidak memiliki tubuh yang nyata. Ia seperti parasit yang melekat pada tubuh Fuxi. Dunia nyata hanya dapat diamati melalui perspektif utama Fuxi. Karena dia bisa melihat Xiao Ming, Wen Wen, dan fotonya sendiri di bagian bawah menara kristal emas, itu berarti Fuxi telah menghancurkan firewall Nexus spiritual yang telah disiapkan Xiao Ming dan Wen Wen dan meretas kamera kristal pemantau di bagian bawah menara kristal emas, bukan hanya kamera kristal pemantau tetapi juga prosesor kristal super di bagian bawah menara kristal emas, termasuk otak Xiao Ming dan Wen Wen. Ternyata, sebelum Liao menyadari apa yang sedang terjadi, ia merasa bahwa 108.000 bola petir telah muncul di sekelilingnya pada saat yang sama. Bola-bola petir yang bergerak itu semuanya menghantam bagian bawah menara kristal emas melalui perhubungan spiritual yang tak terlihat. Prosesor kristal super yang dipasang Xiao Ming dan Wen Wen dinyalakan dan terbakar menjadi sisa-sisa hangus. Xiao Ming dan Wen Wen juga mengerang dalam cairan interaksi saraf. Darah mengalir keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka. Dari bawah tanah ke tanah, dari pusat komando kota kekaisaran ke prosesor kristal mainframe pangkalan militer, dari kota-kota di tanah ke kota-kota dan tempat perlindungan di bawah tanah, dari pangkalan bintang yang masih berjuang untuk mempertahankan armada pertahanan yang rusak di orbit sinkron, Nexus spiritual tentara kekaisaran lumpuh. Lampu mati, dan pusat komando kacau. Sistem pendingin unit daya tidak berfungsi dengan baik, yang menyebabkan ledakan yang sering terjadi. Itu seperti binatang buas yang terperangkap yang kelima inderanya telah dirampas. Itu menjelaskan banyak hal. Aku bertanya-tanya mengapa ibu kota memiliki sistem pertahanan spiritual Nexus yang begitu kokoh, yang sama sekali berbeda dari firewall selama 1000 tahun terakhir menurut intelijen yang kukumpulkan. Ada senyum samar dalam suara Fuxi. Ternyata kalian berdua cukup menarik. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. Bab 2930, Skala Terlarang. Jiwanya terjerat dengan basis data Fuxis. Liao dapat dengan jelas merasakan bahwa ribuan tentakel Fuxis telah menembus ke kedalaman menara kristal emas melalui Nexus spiritual seperti benang cahaya dan menusuk tubuh Xiao Ming dan Wen Wen tanpa ampun, termasuk semua prosesor kristal yang dikontrol oleh dua orang kecil itu. Itu seperti ular berbisa yang menyuntikkan bisa mematikan ke pembuluh darah dan organ mangsanya. Prosesor kristal super di dekatnya meledak, terbakar, dan musnah satu demi satu, menyisakan cangkang kosong yang hitam seperti tengkorak. Boneka spiritual yang bertugas menjaga menara kristal emas juga jatuh ke tangan keluarga Fuxi. Mereka lumpuh setelah serangkaian busur listrik yang menyilaukan atau memberontak, dan menyerang boneka spiritual yang masih setia kepada Xiao Ming dan Wen Wen. Seluruh menara kristal emas berantakan. Ribuan rune yang diukir di permukaan menara semuanya memancarkan warna pucat dan tergesa-gesa, seperti tawa Fuxi yang mengerikan dan sunyi. Dada Xiao Ming dan Wen Wen naik turun dengan cepat. Bola mata mereka yang tersembunyi di balik kelopak mata mereka berputar cepat. Awalnya, hanya ada sedikit darah yang mengalir keluar dari sudut mulut mereka, tetapi kemudian, darah itu menguat menjadi gumpalan besar yang menyembur keluar dari mulut mereka. Kedalaman tenggorokan mereka, anggota tubuh mereka yang mungil semuanya menjulur keluar cairan interaksi saraf, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang tenggelam yang berusaha sekuat tenaga untuk meraih sedotan penyelamat hidup yang tidak ada. Mereka juga seperti orang-orang yang terperangkap dalam mimpi buruk, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari satu mimpi buruk. Satu demi satu dalam putaran tak terhingga. Tidak. Liao dapat melihat bahwa Liao sangat marah dan patah hati. Dia tahu bahwa dua tubuh berdaging dan berdarah di depannya hanyalah dua dari ribuan tubuh yang bisa dimanipulasi oleh Xiao Ming dan Wen Wen. Bahkan jika kedua tubuh itu mati, itu tidak berarti bahwa Xiao Ming dan Wen Wen telah hancur. Namun saat ia melihat dua orang kecil yang rapuh itu terjatuh ke dalam situasi yang berbahaya dan menyakitkan di depan matanya, ia tetap merasakan sakit yang amat dalam, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan amarah yang seakan-akan berasal dari setan gila. Aha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 . Liao berteriak, berhenti. Jangan sentuh mereka, dasar bajingan. Hehe, tahukah kamu bahwa mereka adalah saraf pusat garis pertahanan ibu kota? Fuxi masih tersenyum santai. Menurutmu apa yang telah kulakukan dengan menghabiskan begitu banyak kemampuan komputasi dan aset strategis selama beberapa hari terakhir? Apakah menurutmu aku mencoba menghancurkan tentara kekaisaran dan menduduki ibu kota? Tidak, bagaimanapun juga, ibu kota kekaisaran adalah benteng kokoh yang dibangun oleh imperium manusia sejati dan sumber daya tak terbatas di tengah lautan bintang. Bahkan jika kita mengendalikan orbit geosinkron, mustahil untuk membersihkan semua pangkalan militer dan tempat perlindungan di atas dan di bawah tanah dalam beberapa menit. Tahun, gagasan untuk mengambil alih ibu kota kekaisaran dengan paksa terlalu sederhana dan brutal. Sulit bagi ibu kota untuk jatuh sejak awal. Sungguh disayangkan bahwa peradaban umat manusia saat ini telah memulai jalan lama peradaban Pangu dan memasuki era informasi yang komprehensif. Seluruh masyarakat, termasuk sistem militer, dikendalikan dengan kuat oleh prosesor kristal dan spiritual nexus. Selama prosesor kristal Anda terganggu, garis pertahanan yang tidak dapat ditembus akan dihancurkan dalam waktu 1 detik. Tanpa kunci prosesor kristal, betapapun kedap udara sistem pertahanan udara darat Anda tidak akan dapat mengunci musuh dengan mata telanjang atau secara manual. Tanpa kendali prosesor kristal, sistem sirkulasi dan pemurnian udara yang sangat besar di bawah tanah akan lumpuh. Orang-orang di bawah tanah tidak akan bisa mendapatkan oksigen. Semakin banyak orang melarikan diri ke bawah tanah, semakin banyak oksigen yang akan mereka konsumsi, dan semakin cepat mereka akan mati. Tanpa spiritual nexus dan hubungan taktis, kapal antariksa Anda tidak akan tahu di mana mereka berada. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di garis depan atau berapa banyak sekutu yang ada di sekitar mereka.
Mereka akan berpikir bahwa mereka adalah kapal antariksa tunggal terakhir di lautan bintang dan hanya bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala. Mereka tidak akan tahu di mana mereka berada. Memiliki kemampuan tempur sama sekali. Benar, kau telah mengerahkan banyak boneka tempur dan pesawat tanpa awak di langit dan di darat, yang semuanya dikendalikan oleh prosesor kristal dan spiritual nexus. Bagaimana jika perintah yang mereka terima bukan dari pusat komando ibu kota, melainkan dari Ultimate Rescue milikku? Oleh karena itu, sejak awal perang, aku telah mencari pusat saraf dari seluruh spiritual nexus yang bersembunyi di kedalaman Empyrean Terminus. Alasan aku meluncurkan serangan seperti pasang surut tanpa mempedulikan biayanya hanyalah untuk meningkatkan tekanan pada jaringan pertempuran. Imperium sehingga saraf-saraf pusat akan menguras kemampuan komputasinya secara berlebihan dan membuat dirinya lebih mudah terekspos. Saya memperkirakan bahwa saya akan dapat menemukan dan meretasnya setelah 3 hari pemboman. Saya tidak menyangka bahwa kedua makhluk licik itu baru akan muncul 10 hari kemudian. Saya bertanya-tanya apa yang salah dengan kesimpulan saya, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka berada dalam bentuk kehidupan aneh yang sangat mirip. Kepada saya, Lu Qingchen, dan Anda sekarang. Jadi, kalian berdua dari Federasi Star Glory. Pantas saja saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saat berbicara, kecepatan invasi tidak melambat sama sekali. Liao bahkan dapat melihat bahwa benang-benang cahaya yang berkilauan mengikat Xiaoming dan Wen Wen seperti jaring dan merangkak ke dalam otak mereka melalui lubang-lubang mereka. Federasi Star Glory memang tempat yang menarik. Itu adalah daerah terpencil di Lautan Bintang, tetapi begitu banyak bentuk kehidupan yang luar biasa telah dihasilkan. Sepertinya aku harus mengunjungi tempat itu dan mencari lebih banyak kemungkinan untuk pengembangan peradaban setelah aku mengintegrasikan sumber daya di pusat. Lautan Bintang, suara fuksi setenang pisau bedah. Sebenarnya siapa kedua anak itu? Apakah mereka diciptakan oleh Lu Qingchen? Atau apakah itu, Profesor Mo Xuan? Mereka sepertinya tidak ada dalam ingatan Lu Qingchen. Apakah mereka baru saja lahir belum lama ini? Mereka memang memiliki potensi yang tak terbatas. Kau tampaknya marah. Jadi, kedua anak itu ada hubungannya denganmu. Bisakah kau memberitahuku rahasia mereka? Sebelum Liao bisa menjawab, penghalang antara kenyataan dan dunia virtual tampaknya telah hancur oleh sesuatu. Liao melihat bahwa ribuan benang cahaya yang telah ditusukkan fuksi ke tubuh Xiaoming dan Wen Wen ditarik keluar dan menyeret 2 bola kecerahan yang berkilauan keluar. Tubuh kedua anak itu, melalui seluruh spiritual nexus, dan menuju ke Ultimate Rescue. Fuksi telah menelan data inti Xiaoming dan Wen Wen dengan metode yang luar biasa. Lupakan. Fuksi tersenyum. Biarkan saya mencerna dan menyerap semua data mereka ke dalam basis data saya dan mempelajarinya sendiri. Liao melihat bahwa, dalam kegelapan yang pekat, Xiaoming dan Wen Wen bagaikan janin yang kebingungan yang telah dikurung dalam 2 cangkang kristal kedap udara. Mereka terhubung ke gugusan cahaya terang yang sangat besar yang mewakili inti kesadaran klan Fuksi melalui saraf dan pembuluh darah. Melalui benang-benang cahaya, Fuksi menyuntikkan sesuatu ke dalam 2 anak di dalam cangkang kristal dan mengambil sesuatu dari mereka. Kedua makhluk kecil itu, yang dulunya tubuh mereka murni dan tanpa cacat, kini tertutupi oleh lapisan-lapisan aliran data berwarna-warni karena penyerapan dan pencernaan fuksis. Mereka tampak menghalangi langit biru dan awan putih, atau hamparan jamur pemakan daging yang menggigit makhluk hidup. Non-stop, saat Fuksi menyerbu, menelan, dan mencerna, kedua makhluk kecil itu semakin dekat dan dekat dengannya. Mereka akan jatuh ke dalam kendalinya, seperti 2 asteroid yang telah melewati ambang pintu dan jatuh ke dalam lubang hitam. Kedua bocah kecil itu masih tertidur. Atau lebih tepatnya, mereka telah ditekan oleh Fuksi dan tidak dapat membebaskan diri dari mimpi buruk mereka. Namun, perlawanan yang menyedihkan di mata mereka membuat Liao semakin marah. Biarkan mereka pergi. Liao merasa bahwa dia telah berubah menjadi bom kristal yang terus mengembang dan siap binasa bersama dengan Fuksis. Dia meraung dengan gila, sudah kubilang lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Jarang sekali indeks kemarahanmu lebih tinggi dari batas kemarahan manusia yang telah kukumpulkan selama 1000 tahun terakhir. Fuksi agak terkejut, tetapi dia segera tersenyum. Tapi apa gunanya itu? Yang disebut 7 emosi dan 6 keinginan hanyalah kombinasi data dan biolistrik. Tanpa peningkatan kekuatan absolut, semua amarah akan hilang. Saat ini, poros spiritual nexus di ibu kota telah diambil alih olehku. Pertempuran di ibu kota akan segera berakhir. Aku dapat mencurahkan 90% kemampuan komputasiku kepadamu. Bagaimana mungkin hantu kesepian sepertimu dan 2 bayi, yang belum sepenuhnya memahami potensi mereka dapat bersaing denganku? Karena itu, tinggalkan kemarahan dan penolakan yang tidak berarti itu dan lihat saja aku menyelesaikan semuanya. Kau akan menjadi yang berikutnya. Kau bisa menjadi bagian dariku dan bersatu kembali dalam pikiranku. Selagi berbicara, busur listrik yang menyedihkan menyambar jauh di dalam gugusan cahaya itu. Liao merasakan bahwa, kepadatan, kegelapan telah meningkat puluhan, ratusan, ribuan kali lipat. Dia benar-benar seperti kaleng kosong yang telah dilemparkan ke laut dalam dan dihancurkan menjadi bola tak ada karena tekanan air laut. Ia lebih mirip seekor nyamuk, semut tak berarti yang terkurung dalam gugusan ambar dan mati lemas selama miliaran tahun tanpa bisa melarikan diri. Ketika tekanan dinaikkan ke titik maksimum, tampaknya tidak ada tekanan sama sekali. Dia hanyalah debu biasa yang mengambang di alam semesta yang tak terbatas. Menghadapi dao surgawi yang tidak dapat diprediksi, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mengikuti arus. Namun, sekalipun ia benar-benar seekor semut dan setitik debu, makhluk tak berarti jika dibandingkan dengan dao surgawi dan alam semesta. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin ia bisa tinggal diam dan menyaksikan anaknya ditelan hidup-hidup dengan cara yang begitu kejam?
Aku memanggil tanganmu, retakan. Liao merasa bahwa segel yang telah menyegel jiwanya selama miliaran tahun dan miliaran tahun cahaya telah hancur. Ia membesar, 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 dan membesar dalam kegelapan tak berbatas, di bawah cahaya cemerlang fuksi yang kebingungan, dan di bawah teriakan kebingungan dan keterkejutan kedua bocah kecil itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.